Halo semuanya. Halo Willy, Bang Cumi, Bang Ari. Halo Cum Sky. Halo Carona. Gimana kabarnya semuanya? Halo. Sehat, sentosa ya? Sehat, alhamdulillah. Working from home. Working from home. Oke, Bang Ari udah di rumah berapa lama nih? Gua 2 minggu kali ya. Oke. 2 minggu lebih. 2 minggu. Aku semingguan lebih. Kalau Bang Cuma Willy keliling-keliling ya? 4 hari ini sih di rumah. Cuti soalnya. Lu takut? Bukan. Kan tadinya kan mau ke Jepang Bang Ari. Terus gue ngambil cuti buat siap-siap. Ternyata dibatalin. Ya udah gue di rumah aja kayak orang-orang. No. Enggak. Awas. Kalau Bang Cumi keliling-keliling terus Bang setiap hari? Ya, keliling. Jadi kalau di kita tuh 3 hari masuk, 3 hari libur gitu kalau kita pembagiannya. Jadi ini habis jatah, udah 3 hari habis nih. Besok libur 3 hari. Gitu. Oke. Kan nih sebagai teman-teman pewarta foto ya, yang sebagai menurut gue sih kayak garda terdepan lah dalam menghadapi situasi COVID-19 sekarang. Kayak gue pribadi sih pengen tahu sih gimana sih pengalaman teman-teman di jalanan sana gitu dalam meliput kejadian sehari-hari. Bang Cumi dulu kali ya. Iya, Cumi dulu. Ya dulu Willy kan di rumah. Enggak, kan Bang Cumi yang hari ini keluar dia. Tunjuk-tunjukkan gitu. Kalau gua sih yang penting safety-nya ya dipikirin gitu. Tetap safety sih. Ya apapun itu sih tetap safety-nya dipikirin, terus semua yang penting buat diri sendiri dulu, safety-nya kayak apa. Terus gue juga ngeliat dari seberapa penting berita itu untuk disiarin, sebenarnya kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, maksud safety tuh kayak dari pakai masker, pakai semua jaket pelindung gitu, pakai semua, Bang? Iya, tadi sebenarnya tadi gue juga pakai. Udah batuk. Bang Cumi batuk. Iya, Cumi batuk. Baru tadi. Ngeri dari penerangan. Jadi gini, kalau di gua tuh yang penting hazmatnya ya, baju pelindungnya. Cuman karena tadi nggak ada hazmat, gue pakai jas hujan, terus jas hujan plastik double 2 gitu. Tapi tangannya gue lakban gitu, gue lakbanin sampai rapet. Terus baru gue pakai sarung tangan karet, baru gue lakbanin lagi gitu. Kayak gitu sih gue yang antisipasi paling utama ya. Terus maskernya juga R95 gitu, karena gue masuk ke areal lumayan ini ya N95 gini. Tapi kalau enggak ya yang biasa aja, yang gini-gini juga nggak apa-apa sih. Yang gini-gini nih juga pakai gini, kayak ini. Terus apa ya, pakai Google kali ya, Google juga ngindarin cipratan ya. Gitu. Tapi kalau baju aspat itu sendiri emang gampang ditemuin, Bang? Maksudnya baju asmat itu sendiri itu gampang didapat? Kalau hazmat sih untuk beberapa toko online sekarang ya, kemarin ngecek sih udah ada beberapa yang jualan. Udah banyak sih yang jualan hazmat gitu. Oke. Tapi nggak tahu standarisasi hazmatnya sendiri ya. Orang harganya kan variatif tuh. Pasti paling mahal ya tentu ada harga nggak bohong lah, pastilah. Gitu sih. Terus kalau kayak ngeliat jas plastik ya 20.000. Jas hujan plastik yang sekali pakai. Terus kalau untuk situasi kondisi
kayak di luar sana sendiri gitu masih ramai kah orang-orang atau semua udah mulai ya sepi gitu? Gue sebenarnya gini ya, kalau gue Willy, gimana menurutmu Will? Kamu kan orang Jakarta. Yang gimana? Keluar, Cuma di dalam rumah mulu kagak ngeliat kali dia. melihat, kan udah mulai sepi tuh ya. Nah, kalau misalnya ini kemana lagi dia aus dia. Jadi sebenarnya lebih kurang sama yang kayak Bang Cumi, karena pertama safety yang paling utama kan ya, safety. Nah, dan dari kantor gue itu protokolnya juga ketat banget. Nah, sebelum yang kayak Bang Cumi bilang, kita mikirin itu aman apa enggak buat kita liput, yang pertama. Terus yang kedua, itu penting apa enggak buat kita liput. Nah, terus yang ketiga, sebelum liputan gue mesti lapor dulu. Misalnya nih, gue mau liputan ke Pondok Rangon atau gue mau pindah ke tempat yang mengandung resiko tinggi, kayak mungkin ke rumah sakit atau ke tempat karantina atau segala macam, itu gue mesti report dan harus ada approval dulu, dan itu bertingkat banget. Kayak dari manajer gue, dari editor Asia Pasifik gue, sampai ke kepala security-nya. Maksudnya bukan kepala security, gimana ya? Jadi ada divisi security and safety di kantor gue. Dan itu yaitu entah orangnya itu di Amerika, entah di mana, gue nggak tahu. Yang jelas tunggu dia sampai oke ya, dia approve, dan dia ngasih tahu lagi. Kayak kemarin gue sempat liputan ke Tegal Alur, Ya. Mencumi. Iya, gue sempet, tapi fotonya nggak jadi tayang karena beberapa di situ suspek doang, belum confirm case. Nah, pas gue mau berangkat ke situ, ya gue lapor dulu via email. Gue akan ke sana dengan peralatan gue kasih tahu. Gue akan motret dari jauh, gue nggak akan masuk ke kompleks yang di dalamnya itu blood-bloodnya itu, nggak akan masuk ke dalam kompleks pemakamannya. Gue motret dari jauh, gue boleh 400, terus gue pakai Google, terus hand sanitizer gue bawa, dan ya itu. Tadinya gue nggak bawa Google, tapi dia bilang, oh ya jangan lupa kacamata. Jadi dia ngingetin lagi. Sudah itu dia ngasih tahu balik. Jadi kayak ada check in dan check out gitu. Oke, gue berangkat ya ke sana. Terus selesai liputan, sebelum gue ngirim gambar, gue report lagi. Gue udah balik. Sekarang gue udah di jalan balik, semuanya aman. Terus ya gue abis ini mandi dan ngirim dan filing. Udah kayak gitu. Ada buat kantor gue sekarang tuh kayak tidak menganjurkan untuk liputan di rumah sakit, misalnya kayak kita di Kemayoran. Walaupun ada beberapa fotografer di negara lain tuh ada yang masuk. Nah, itu dengan protokol yang seperti itu. Ada gue hampir tiap hari tuh dikirimin reminder buat safety first, dan ini ada listnya apa aja yang harus siapin ketika liputan gitu. Jadi pertanyaannya apa sih? Benar. Tapi gue penasaran sih situasi di Pondok Ranggon sendiri gitu kan. Kayak gue lihat di berita tuh orang langsung dimakamin tanpa ada upacara. Nah, orang-orang yang meninggal ini memang banyak diketahui, maksudnya memang dia positif COVID-19 atau sebenarnya banyak juga karena penyakit lain, tapi karena memang nggak tahu COVID atau enggak, akhirnya langsung dimakamin aja tanpa upacara apapun gitu. Kalau di Pondok Rangon gimana tuh? Kalau gue sih di Tegal Alur kemarin, 3 hari yang lalu. Lo berarti sempat sebenarnya nggak jauh beda ya sama Willy. Di kantor gue juga menerapkan sistem yang sama, jadi harus ada check in check out mau kemana. Seperti gue juga punya kesempatan buat masuk ke dalam Wisma Atlet, tapi akhirnya karena dimasuk ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, ya udah bukan ranah gue untuk menentukan gitu, memutuskan gue masuk atau enggak. Tapi udah lampu sinyal hijau, pemerintah sudah memberikan akses gue untuk masuk ke dalam Wisma Atlet, tapi kan segala bentuk perizinannya, terus segala bentuk keputusannya tetap kantor yang memutuskan. Jadi gue
tetap menghargai segala keputusan kantor juga, nggak cuman tadi aja agak bandel gue pas ke Pondok Rangon. Habis gue udah sebel gitu, maksudnya pemerintah sudah menyarankan untuk lockdown gitu, maksudnya bukan lockdown ya, buat untuk lu di rumah gitu. Itu tetap aja lu rame gitu, lalu lalang di mana-mana. Tadi mungkin Willy lihat sepi ya, tapi sebenarnya di pinggiran Jatinegara anjir tetap aja dagang burung gitu, tetap aja lu dagang binatang dan itu rame. Terus Batu Akik ya tetap rame gitu. Jadi sebenarnya cuek-cuek aja gitu, kayaknya sih orang-orang itu bakal cuek-cuekan aja gitu. Padahal kalau nggak kita terus stimulus dengan sesuatu yang lebih bahaya nih, yang mati naik terus nih gitu. Lu mau kayak gimana gitu. Kayak gitu. Ya kayak sebel sendiri gitu loh. Ya udah sih, kalau nggak bisa diatur ya udah. Yang penting kan kita udah maksimal udah ngeberitain apa yang perlu kita sampein gitu. Nah, untuk pertanyaannya Karen tadi nggak tahu. Kalau itu mah itu tergantung, gue juga bingung. Covid atau enggak ya enggak belum tentu juga. Kayak tadi di Pondok Rangon sih sebenarnya ada yang nganterin ya 2 orang. Ada 2 keluarganya nganterin gitu. Tapi itu di tempat Kerabat yang lah gitu. tempat yang dikhususkan yang disediain pemerintah buat penderita COVID kan. Iya, kan ada makam baru tuh, banyak Iya, makam baru. Iya. Nah, jadi Dan itu gua ironi. Kalau gue kemarin di Tegal, sorry Bang Cumi. Kemarin ada ironinya. Kenapa foto gue juga nggak gue tayangin nih kemarin. Nah, jadi waktu gue liputan ke Pondok Rangon, Pondok Rangon ke Tegal Alur, itu juga emang di satu blat yang disediain pemerintah Jakarta buat jenazah korban COVID-19 segala macam. Tapi pas gue datang, ya kan gue confirm ada beberapa keluarga yang datang. Waktu itu gue nungguin dari jam 2 sore sampai jam setengah 6 sore itu ada 3 peti yang datang, 3 jenazah yang datang. Ambulan pertama datang pas dibuka, ya petinya itu udah dibungkus plastik juga, dan kata menurut petugas dan beberapa report media juga dikasih tahu kan jenazah di dalam juga peti itu dibikin khusus, jenazahnya juga udah dibungkus aluminium foil sama plastik juga. Aluminium foil gue nggak tahu, tapi ada plastik juga, lalu masukin ke peti khusus yang dilapisin sama kantong jenazah, dibikin itu, lalu pakai peti dan petinya itu dibungkus, diurap lagi sama plastik. Ketika dikeluarkan dari ambulan itu disemprot, lah kok Bang Cumi hilang? Apa lanjut aja? Will. Ya. Terus. Jadi peti itu disemprot dulu sama disinfektan. Jadi seambulan-ambulan itu disemprot sama disinfektan. Jadi ada petugas pemakaman di Tegal Alur itu ditugasin kayak gitu. Semua petugas pemakaman yang ngegali-gali kubur di situ itu juga disiapin. Jadi ketika ambulan datang mereka dikasih jas hujan plastik sama glove sama masker N95 itu dari ambulan itu. Mereka pakai itu dan mereka disemprot disinfektan juga. Lalu gue bisa share foto-fotonya kali ya. Boleh. Lo sambil share sambil cerita aja. Oke, ini gue coba share screen-nya, tapi ini dari WhatsApp kemarin gue liputan. Sebentar. Bang Cumi mana dah? Oke, ini ada nih di foto station gue. Tuh. Ini mesti di-share dulu dong ya berarti ya? Iya, lo tampilin dulu aja, nggak apa, baru di-share. Nah, udah nih. Gue share, udah kelihatan? Oke. Nah, jadi... Ini di mana? Ini di Tegal Alur. Jadi... Tegal Alur itu di mana sih Tegal Alur? Tegal Alur, Jakarta Barat. Barat. Okay. Atau di Tegal Alur funeralnya. Nah, kira-kira kayak gini. Boleh nggak ditampilin kayak single foto? Nah, jadi mobil dimasukin. Mobil kayaknya thumbnail gue belum gue pilih lagi. Ada sih yang udah diedit aja kali ya. Biar nggak kebanyakan. Ini. Jadi, nah, ambulannya masuk.
masuk ke pemakaman itu, dan ini petugas-petugas ini kursornya kelihatan juga nggak sih? Iya, Kelihatan. Sebutannya petugas-petugas ini sebelumnya disemprot disinfektan dulu sebelum dan sesudah. Nah, disemprot disinfektan kayak gini, ya kan? Semuanya disemprot dan keluarga itu belum boleh nyamperin ketika pemakaman. Ketika ini udah masuk ke dalam, baru keluarganya boleh ngeliatin. Nah, itu yang bikin kayak gua sedih sih. Jadi karena waktu pas nyampe itu keluarganya sendiri kan nggak bisa ngelihat bahwa mereka peti itu dikubur kan. Itu yang pertama yang sebenarnya agak ngeganggu gue waktu itu. Gue ngebayangin gimana ya kalau misalnya gue ada di posisi mereka. Waktu gue ngelihat dari jauh kayak gitu, ya mereka nggak bisa datang ya, cuman petugas-petugas ini aja yang nurunin. Ketika ini udah turun dan ada beberapa yang minta izin buat ngedoain satu orang gitu perwakilan, dan keluarga itu juga harus disemprot dulu sama kayak gini, kayak gitu disemprot kayak gini. Ini nggak ada foto. Dan ini yang kemarin dipilih sempat mau ditayangin. Terus gue nanya sama keluarganya, Mas kalau boleh tahu yang meninggal positif? Belum Mas, belum, hasil tesnya belum keluar. Itu yang pertama. Nah yang ini yang mereka yang keluarga ini sesudah itu ya idealnya kan ya jenazah sebelum dikuburkan baru disolatkan kan, tapi di situ dikuburkan dulu baru disolatkan. Nah itu yang agak mengganggu, agak bikin gua agak resah waktu itu. Will, Nah, sorry, untuk ini berarti orang yang telah meninggal ini itu tuh pasien dalam pengawasan, statusnya tuh udah pasien dalam pengawasan. Nah, itu tadi yang gue bilang ada ironi di sini, yang waktu gue selama gue datang ke sana itu ada 3 peti yang beda-beda kasusnya. Yang pertama ini keluarganya itu DB dulu. Ya, bapaknya yang ini tuh demam berdarah lalu udah masuk ICU. Tapi keadaan karena sekarang lagi booming kayak gini kali ya. Jadi tiba-tiba iya dimakamkan, diselenggarakannya dengan cara kayak gini dan nggak masuk ruang isolasi. ICU sih masuk isolasi sih ya, tapi nggak ada hasil tes COVID-19 itu belum keluar. Gue nanya 3 hari yang lalu sama anak ini, gue minta kontaknya, hasil tes bapak juga belum keluar, katanya kayak gitu. Jadi ya udah, itu yang pertama. Terus ada yang peti yang kedua datang bareng sama yang ketiga. Ini yang kedua sama yang ketiga. Nah, yang kedua itu keluarganya protes tuh. Ada satu keluarganya yang datang agak rame. Mas, ini enggak, kalau saya sih dari keluarga itu rumah sakitnya nggak ngasih tahu apa-apa. Nggak ada ngasih konfirm apa-apa kalau misalnya mereka ini positif apa negatif. Kayak gitu. Jadi mereka nggak percaya. Tapi riwayat sesak napas tuh udah ada gitu dari awalnya dan nggak diisolasi. Semua keluarganya itu minta dites dan pada menolak sih waktu itu keadaannya. Terus pas ya gue coba dengar dan makin lama makin banyak bapak itu perwakilan keluarga itu cerita kayak saya disuruh buat ngetes. Istri saya panas dingin lah, orang baru melahirkan mau keluar air susu kok makanya panas dingin, malah dibilang corona enggak, saya nggak percaya itu katanya gitu. Tapi gimana protokolnya dibalikin lagi ke rumah sakit waktu itu kan. Nah ada yang terakhir sekitar gue muter jam 4 jam 5 nih ya. Jam 4 jam 5. Orangnya masuk jam 7 pagi karena asam lambung. Terus masuk IGD. Orang-orang pada panik di IGD itu katanya. Dan dokter datang dengan full protective suite yang kayak gitu, yang bikin kondisi pasiennya makin memburuk. Kalau menurut keluarga itu ya. Membuat tegang lah. Sehingga kondisi semakin lama makin drop. Dan jam 9 pagi lewat lalu diselenggarakan dengan cara kayak gini. Padahal itu menurut keluarga itu asam lambung dan nggak ada. Hasil tesnya semua itu belum ada yang keluar. Makanya waktu itu berarti ini enggak. Makanya hari ini katanya Anies ngeluarin statement lebih 200 sekian orang udah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Sementara yang meninggal kan di seluruh Indonesia 114 ya. Sekarang ya, atau 114 ya. Sekarang 122 sekarang. Nah, banyak yang suspek, yang hasil tesnya belum keluar itu diselenggarakan dengan kayak gini. Dan beberapa dari mereka bilang ya kan, kita kalau misalnya bisa dibawa ke kampung ya dibawa ke kampung, Mas.
Tapi ya Mhm. gimana? Jadi memang 3 jenazah yang lo potret ini Nggak ada. statusnya pun kayak nggak tahu dia positif atau enggak, tapi dimakamin secara protokolnya yang pemakaman yang untuk jenazah COVID-19 itu ya? Ya, kayak Oke. gitu. Jadi itu yang bikin agak ironi menurut gue. Nah, ya kira-kira nggak tahu kalau di Pondok Rangon ada disemprot-semprot gini nggak. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam ini, mereka yang mau masuk ke dalam itu juga disemprot-semprotin dulu. Disemprot. Iya, Hmm. disemprot-semprot. Nah, kayak gitu. Kalau yang di rumah sakit ada nggak, Will? Kalau disemprot-semprot ada ya. Mereka juga sebenarnya tadi Yang di rumah sakit gue belum mau ke rumah sakit, nggak boleh. Atau mungkin di tempat lain gitu, kayak mungkin pusat perbelanjaan yang kosong atau pusat-pusat ya publik lainnya gitu. Yang kemarin gue foto ya putus. kosong segala macam. Ya gue ke Kota Tua. Kalau di Kota Tua gimana tuh? Masih banyak orang? Oke. Udah kosong, tapi karena di sini ada kantor Bank Mega ya. Jadi masih ada pegawai. Jadi gue motret feature. Jadi salah satunya tantangan buat motret ini itu memikirkan motret apa lagi buat sebagai ilustrasi update kayak gitu. Nah, iya mikirin apa aja foto yang relate kayak gitu, yang untuk story COVID-19 ini, update yang kayak gitu. Sekarang gue mikirin siapa aja yang terdampak, karena foto orang udah pakai masker lagi yang jalan di jalan, yaitu udah cukup banyak, dan nggak cuman itu lagi, orang pakai masker biasa lalu jalan di public space. Nah, udah nggak cuman itu lagi, tapi coba cari siapa yang terdampak, dan gue lagi nyoba mikirin siapa yang kehilangan job karena penyebaran virus ini, lalu ya ini kemarin yang kayak gitu Pak Karen. Terus apa lagi ya? Terus ada tempat-tempat umum yang masih rame nggak didatengin orang-orang? Tempat umum yang masih rame mayoritasnya kan udah ditutup ya, tapi buat sekarang orang masih aktivitas, sama kayak Bang Cumi bilang tadi, orang-orang tuh masih aktivitas. Gue juga bingung sendiri tuh, pada nggak takut apa ya, pada kebal apa ya. Iya. Ya kayak gitu keadaannya. Gue kemarin juga ke supermarket. Ya, gue ke supermarket, orang-orang mulai belanja banyak banget. Ini di supermarket salah satu di mall di Jakarta yang ditutup. Mereka cuma buka supermarket dan toko obat doang. Terus kemarin sempat ada di media sosial, ada 2 orang, kayaknya Pak Sutri ya, pakai full protective suite gitu ke supermarket. Iya, keadaan di Indonesia kayak gitu, mereka justru diolok-olok kan. Memang sih belum se-urgent itu. Tapi ya gimana? Mungkin mereka setakut itu kan. Gitu. Terus Bang Ari, ada pertanyaan Bang Ari? itu tuh Pe. Nah, biarin Will. Ada yang lain nggak gambarnya? Yang lain, ini ilustrasi mall yang ditutup, gelap, sepi. Ya, ini mana nih? Ini di PI ya? Iya, di Plaza Indonesia. Dan ternyata nggak boleh motret, ternyata waktu itu di situ. Jadi gue nggak mention tempatnya. Oops, oke. Gitu. Terus gue belum terlalu banyak, karena sekarang justru lebih banyak disinfecting. Yang kayak tadi gue bilang, gue mesti sekarang tantangannya buat pewarta foto, terutama mikirin foto apa aja, yang story apa aja yang mau diceritain, semprot emang bosan sih, tapi itu yang sejauh ini aman sih. Jadi liputan disinfeksi yang kayak gini yang masih diizinin sama kantor, ya udah lanjut kayak gitu. Selebihnya buat liputan yang lain yang kayak ke rumah sakit, ke tempat karantina, atau ke tempat yang cukup yang mengandung bahaya, itu mesti ada confirm dan protokolnya banyak banget. Kayak ya report, check in dan check out segala macam kayak gitu. Dan ada guideline-nya sih.
Kalau di tempat gue ada yang kayak gini, global pandemic, apa aja yang harus diperhatikan. Ada kantor gue nyiapin buat yang hazmat suite yang kayak gini. Will. Yep. Apa tuh Bang? Tapi sangat Ya, terbatas. terus. Tapi sangat terbatas. Nah di sini ada poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan buat ketika ngeliput pandemik. Gimana yang penting tuh safety dulu. Yang penting safety. Sama kayak postingan Mas Bea kan ya. Yang kayak gitu itu membantu banget dan benar sih, nggak ada yang aman sekarang itu. Kita nggak pernah tahu kan keluar, soalnya barangnya nggak kelihatan. Itu yang jahat kayak gitu. Terus gue juga ada list yang kayak gini, dikasih protokolnya apa aja, nggak usah pergi kalau sakit. Dan gue hampir tiap hari itu selalu diingetin buat udah kalau ngerasa capek istirahat, karena kesehatan fisik dan mental itu perlu buat kita yang ada di depan. Karena tiap hari kita mantau kayak gini kan, stres kan kita juga punya keluarga, kita juga punya kehidupan. Gue juga mikirin keluarga gue di kampung tuh kayak apa, aman nggak mereka, segala macam. Kita pasti mikir kayak gitu. Bang Cumi apalagi tiap pulang rumah ada anaknya ya kan. Nah ini ada beberapa poin-poin yang gue highlight kayak yang dikasih kantor protokol. Yang paling penting tuh ini sih sebenarnya tuh, nggak paling penting tapi yang perlu jadi catatan, karena kita biasa komunal liputan rame-rame dan itu sangat sebenarnya beresiko karena kita nggak tahu apakah kita yang akan menularkan atau kita yang akan tertular kan kayak gitu. Kita mah slow-slow aja. Tapi gue di beberapa ada waktu itu gue motret sedikit banyak yang pas view ini ketika motret disinfeksi kayak gini, kita nggak boleh juga sembarang, misalnya kayak gini nih, sembarang dulu, kita nggak tahu kan di sini ada apa atau segala macam kan. Nah nggak usah sembarang duduk, nggak usah banyak terlalu megang-megang apapun yang kayak gitu. Itu juga jadi catatan sebenarnya. Nah ini waktu itu liputannya kayak gini, masih dempet-dempet kan, kita nggak tahu ya. Nah kayak gitu rame-rame. Ini ya kurang dari 6 kaki kan. Ini nggak tahu nih, ini batuk terus ini ada penyakit aja, wah udah kena aja udah kita semua kan. Tapi ya gimana? Kayak sebelumnya tuh ada yang video press con di mana gitu di bandara ya itu Bang Cumi ya. Nah itu kan dicecar tuh, dikecam juga sama. Nah ngaco kan itu. Yang kayak gitu. Kita sekarang kondisinya kita nggak tahu apakah kita yang akan menginfeksi orang atau orang yang akan menginfeksi kita. Mudah-mudahan kita semua nggak saling menginfeksi deh. Jadi itu aja yang jadi catatan sekarang. Jadi lebih aware, lebih ya udah. Gue waktu liputan di sini gue berdiri aja mulu nahan-nahan buat nggak naruh barang di bawah, nggak naruh apa segala macam sembarangan. Terus material laptop gue lowbat sekarang. Gue cas dulu ya. Baterai lo lowbat, Will. Iya. Kira-kira kayak gitu tuh. Oke, thank you Will. Bang Cumi Nice. udah bisa Ya. ini share foto-foto, berbagi cerita. Kalau foto sih mungkin dari ini kali ya, dari Ini Bang Cumi Dari kameranya roll kali. pakai handphone ya Bang? Iya, belum di ini ya, belum di back ya. Nah, sip. Nah, Gue tadi ngeliat tanaman ya. Gue ini sih tinggal di Bojonggede agak katrok soalnya. Maklum lah. Coba deh. Kalau gue sih cuman ini ya, nggak terlalu, karena kan gue sempat isolasi juga tuh. Gitu, sempat isolasi. Jadi nggak ini juga, nggak baru masuk baru seminggu kali ya. Ini kayak gini-gini sih, gue baru bisa cover paling
kemarin tuh kayak gue ngisi bilik disinfeksi bahayakan kesehatan gitu-gitu kan. Orang Indonesia kan gitu ya. Karena disinfektan bisa membunuh kuman, akhirnya terus lu mandi disinfektan gitu. Padahal petani di Bogor aja nyemprot disinfektan dia pakai baju pelindung gitu. Kita malah mandi, kan lucu ya. Loh, jadi sebenarnya itu berbahaya juga berarti ya, Bang? Bahaya ya. Yang ngomong kan WHO ya. Kalau ada WHO yang ngomong mungkin gue percaya sih. Kayak 2 tahun ke depan ya itu akan menjadi bahaya gitu. Karena mengendap di tubuh manusia kan. Sebenarnya kan disinfektan itu kan buat benda ya. Buat tumbuhan gitu, bukan buat manusia. Hewan aja nggak ada yang disemprot disinfektan. Jadi ada Gitu. update tuh. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Kalau gue bilang sih ada beberapa yang perlu di catatan-catatan gitu ya, kayak gitu-gitu. Bentar nih, ada yang ngoceng nggak jelas soalnya. Halo? Iya, iya. Ada nggak sih orang? Lanjut, Bang. Terus kayak kemarin tuh yang tes cepat drive-thru tuh kan Ini nih. menurut gue menarik ya. Karena emang hal ini yang perlu dilakuin gitu, kayak gini-gini lah yang perlu dilakuin gitu. Biar cepat juga proses pemeriksaannya, terus mempersempit penyebaran penularan COVID-19-nya kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk rapid test ini memang terbukti misalnya bisa mendeteksi COVID-19 dengan cepat ya, Bang? Karena saya dengar karena saya dengar juga ada yang bilang bahwa tes ini sebenarnya untuk mendeteksi antibodi tubuh aja, bukan untuk COVID-19. Tapi saya nggak tahu juga ya ini kebenaran arahnya seperti kemana apa. gitu. Hmm. Tapi kalau secara pribadi gue lebih percaya gitu, maksudnya percaya bahwa upaya yang dilakuin jemput bola itu akan lebih cepat daripada menunggu seseorang kan gitu ya. Kalau nunggu kan kayaknya rasanya ya udah lapor, terus ya udah lu karantina di rumah, isolasi, oke lu ODP kan ngambang nih, nggak jelas nih posisinya apa, ini nggak tahu, dicek darah juga enggak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu, jadi kayaknya butuh tuh kayak sesuatu yang lebih cepat tanggap gitu, karena belajar dari negara-negara maju gitu kayak Korea Selatan kan mereka melakukan kayak gitu kan, melakukan sesuatu yang jemput bola sifatnya kayak gitu. Ya semua orang dicek ya siapa yang mau ngecek. Terus Mm-mm. setahu gue yang kalau rapid test yang kayak gini nih itu memeriksa bagaimana antibodi kita bereaksi kalau misalnya itu ada virus atau segala macam. Itu kenapa katanya keberhasilannya itu sekitar 60% ya, 40% sampai 60% gitu. 60%. Karena memang yang diserang antibodinya dulu. Yang kayak gitu. Nah, Betul. terus yang PCR yang ada yang swab yang dimasukin ke hidung sama batang ke kerongkongan ya, ke tenggorokan atau kerongkongan itu. Nah, itu lebih lama. Kalau ini kan hasilnya bisa lebih cepat. Tapi ya keadaan di negara kita kayaknya kayak gitu deh. Lama kalau aja orang-orang keburu pada mati. Kalau yang di kerongkongan itu kalau memang sudah dinyatakan positif dan memang kebutuh perawatan ekstra, Will. Tapi kalau yang di sini biasanya mereka berstatus ODP atau PDP memang. Tapi kalau yang PDP tidak terlalu dia bisa keluar lagi. Biasanya yang sudah dinyatakan ODP dia baru bisa melakukan rapid test, dan itu biasanya sudah data-datanya dari puskesmas, dia tinggal datang ke tempat drive-thru-nya kayak gitu sih. Kemarin gue penjelasan dari mereka ya, dari petugas dinas kesehatan Kota Depok itu. Dan ada beberapa hal yang agak konyol juga sebenarnya yang hampir terjadi ya di tempat kita. Kemarin sempat ada muncul rapid test bakal diadain gede-gedean di stadion di Bekasi. Kita mau rapid tes COVID-19 yang virusnya itu menyebar lewat droplet, bisa dari human to human, tapi kita ngumpulin banyak orang. Nah, itu tuh yang sempat ngaco tuh kan. Nggak tahu deh. Keadaan kita kayak gitu banget. Dan Bang Cumi, gue agak sedikit sih. Gue jadi ikut nanya nih Mbak Karen, nggak apa-apa ya? Nanti aja nih kayak ngobrol-ngobrol biasa.
di tempat gue agak riskan motret yang kayak tadi tuh Bang Cumi, dekat banget. Nah itu gimana kalau Bang Cumi bentuk preventifnya Bang Cumi waktu liputan itu? Oh yang ini, yang cek kesehatan ini ya? Iya, cek kesehatan. Karena itu kan kita nggak tahu ya yang dites itu, dan itu juga ngeluarin, ada yang ngeluarin darah atau segala macam. Ini kan dekat Nah, banget. gue sama tuh pakai perlengkapan yang sama, jadi pakai jas hujan gitu-gitu. Gue sekarang kalau yang kayak gitu-gitu gue lebih pakai pelindung badan gitu, kayak dia kayak mereka ini makainya pakai apa ya, semi hazmat mungkin ya, karena kan bahan plastik. Terus gue lakban, gue pakai sarung tangan karet, gue juga pakai gel kayak gitu-gitu. Jadi habis itu tapi dibakar, gue buang sih sebenarnya, gue bakar sih, bukan dibuang, gue bakar gitu. Jadi gue selalu bawa trash bag kosong. Ntar kalau udah selesai gue kumpulin di situ semua, termasuk masker, sarung tangan, sama jas hujan, terus gue bakar gitu. Sekorek-koreknya gue bakar. Korek-koreknya di mana? Iya, gue kalau ada korek takut beli rokok. Iya, karena gue nggak mau beli rokok, gue nggak mau ngerokok. Gue nggak ngerokok, rokok gue pakai asbak sekarang beginian. Iya, gue tahu lu pakai gituan. Tapi kalau gue pakai, kan gue modalin sarung tangan ya, Will, sarung tangan Iya. karet gitu. Iya. Sarung tangan karet, terus masker, kayak gitu sih. Iya. Itu sebenarnya emang agak miss prosedur sih. Tapi ya karena gue pakai jas hujan yang itu, yang plastik itu, ya gue safety ya. Menurut gue sih masih aman lah, karena dalam gue juga pakai jas hujan kayak, ini gue tutup dulu deh. Jas hujan kayak gini nih. Ini dalemannya yang mantel biasa begini gue, yang mantel jas hujan gitu. Nah baru pakai yang plastik yang 20 ribuan gitu. Yang 20 ribuan itu yang plastik biasa, sama yang celana setelan, jadi bukan yang baju doang gitu. Belinya yang setelan. Kayak gitu, Will. Iya. Bang Cumi ada foto Yang story penting nggak, Bang? safety. Story sih ada ya, kemarin pas mengisolasi diri sih ada. Nah, ya kemarin kan saya juga sempat ngeliat tuh ceritanya Bang Cumi soal mengisolasi diri. Kayak boleh nggak sih diceritain dari awal? Ya sebenarnya ini ya antisipasi diri sendiri gitu. Walaupun emang gue juga bingung gitu, dampaknya kayak Ohida gitu lama-lama. Iya, kayak orang Ohida gitu. Kenapa jadi ini ya? Jadi aneh gitu ya, lokal sih ya. Nggak, jadi awalnya bisa mengisolasi diri itu kenapa, Bang? Jadi nih awalnya tuh di sini sebenarnya. Awalnya tuh di foto ini. Nih. Gue juga kalau gitu. Nah, aku cariin. Ada fotonya. Jadi awalnya tuh fotonya sih pas Budi Karya ya? iya benar. Sebenarnya bukan budi karyanya. Tapi pada saat si Setnek itu, oh nggak ada di sini. Pada saat si Setnek menetapkan Budi Karya positif. Walaupun gue lupa ngitung ya, ternyata pertemuan gue dengan Budi Karya itu tanggal 2 Maret. Tepat tanggal 14 Maret itu mereka preskon. Berarti setidaknya tinggal 1 hari sistem antibodi gue melakukan perlawanan terhadap COVID. Seperti yang diceritain orang-orang itu yang memeriksa gue. Akhirnya tanpa pikir panjang gue ke RSPAD. Ternyata di RSPAD itu tidak melayani pasien di luar hari kerja. Jadi nggak bisa tuh kalau nggak ada hari kerja. Udah gitu, ya udah. Gue ke RSPI, di RSPI gue dilayani, terus gue diukur suhu tubuh. Setelah di suhu tubuh diperiksa, terus gue ditetapkan sebagai ODP. Ya gue kan nggak tahu ya ODP itu apa, namanya newbie. ODP apaan lagi? ODP orang dalam pengawasan, kata dia. Pemantauan atau pengawasan tuh. Ini tiap hari ditanyain tuh Bang Cumi. Ada yang nelfon katanya. Yang nelpon dokter kantor.
Jadi ada perawat kantor yang selalu menanyakan perkembangan gua. Jadi gua nggak langsung pulang ke rumah tuh. Gua nggak pulang ke rumah setelah gua ditetapkan sebagai ODP. Gua nggak pulang ke rumah. Gua langsung ke apartemen Green Lake di Ciputat situ. Dibukain Gua di bener-bener apartemen. ya emang gua sendiri yang ini yang sempat book dan ternyata kantor support gitu karena gue bilang gua ngeri gitu kan. Keluarga gue gimana, ngambang nih nasibnya ya kan. ODP John, nggak jelas juga. Gitu-gitu. Wah ODP kan nggak jelas, ngambang, ngablu. Negatif enggak, positif kagak. Ngerti enggak. Panas 37,6 apa 7 gitu. Jadi suhu gue emang naik. Tapi suhu naik karena habis hujan-hujanan, ngejar dari HI ke Setnek, pasti imunitasnya naik lah, namanya habis hujan-hujanan pasti naik imunitas. Pasti petugasnya gitu. Gue juga nggak tega sama petugasnya sendirian. Begitu tengah malam suruh deteksi orang. Kan ya capek kali ya, ada ratusan orang datang ke situ. Terakhir begini bentukannya. Makin pusing dia mungkin. Terus gue bilang ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan gitu, Will. Akhirnya gue memutuskan untuk udahlah gue isolasi diri sampai tes gue dilakukan di RSPAD pada hari Jumat. Jadi kurang lebih seminggu lah gue di situ. Anjir, bete banget. Hah? Motret nggak Bang? Mau dong ngeliat foto-fotonya? Motret sih, ya sebenarnya motret diri sendiri aja, motret. Gue sempat kepikiran kan banyak denger lagu sampai mumet. Ngapain ya? Terus ya udahlah, gue mencoba mengambil apa yang sebenarnya gue alamin kayak gini-gini sih gambarnya. Jadi ini tentang gue sendiri ketika gue menjalani isolasi itu rasanya kayak apa ya. Ya gini, lo hidupnya cuma video call, semuanya cuma sama handphone. Alhamdulillah gue bersyukur internet gak mati gara-gara COVID. Coba internet mati gara-gara COVID, kelar lo. Itu lebih parah sih mendingan, beneran. Kayak emang ketergantungan kita hidup sama ini ya. Sama apa namanya, sama internet gitu. Iya kan, coba kalau internet mati. Karantina internet mati gitu ya. Iya, karantina ini fisik dan mental itu. Wah asli, pasti terguncang lah. Kita bukan orang jadul yang tidak biasa pegang internet. Itu internet sangat membantu 99% dibandingkan TV. Karena TV menurutku cuma ngomongin COVID mulu. Kan pas itu kan ngomongin COVID mulu tuh. Gitu. Ya kayak gini-gini lah. Ini ruangan ini daerah gua gitu. Tapi di sana juga memang mereka mengisolate diri gitu tuh, sampai taman bermain aja kosong. Gitu-gitu sih. Ya ini reaksi di dalam lift. Pesan-pesan media banyak gitu. Ini self portrait gua begini kayak orang Kongo. Asli cengok banget. Ini masker gua yang berhari-hari nggak bisa ganti karena nggak ada cadangan kan. Nah ini kegiatan gua cuma ngeliatin Facebook, video call sama bocah. Nih kayak gini. Siapa aja bisa di video callin. Gak jelas. Gitu. Tapi ya memang harus. Kalau lu udah ODP kayaknya lu perlu tuh yang namanya isolasi diri sampai lu tahu batas imun lu. Itu kayak bentuk tanggung jawab kita juga kan sama lingkungan kan. Ya, itu tanggung jawab moral kita terhadap lingkungan. Pekerjaan kita ini kan juga pekerjaan yang riskan gitu. Ya udah, selain itu ya kita juga harus jaga diri untuk keluarga kita juga gitu. Terus gue juga ngerasa bahwa kayaknya daripada lu dengerin hoax ya, kita masih ada di sini lah buat ngeberitain yang bener, kayaknya kita masih bisa gitu. Gitu doang sih. Tapi kalau suruh milih lu mau lockdown di rumah gitu, misalnya lu work from home, andai kata bisa mah kayaknya pilihan paling
pilihan juga yang bisa dipikir dan pertimbangkan ya, walaupun gatal pengen motret sih. Wartawan foto nggak bisa work from home, Bang. Makanya, tapi kan kalau ketika pilihan itu datang mau gimana, paling bikin sketsa aja. Atau motretin embun pagi di daun. Udah jadi hobis. Tapi bener, Mbak Karen, reporter kantor gue juga ada. Jadi waktu ya pasca Menteri Perhubungan kita Budi Karya ditetapkan positif, itu teman-teman pewarta, nggak cuma pewarta foto, itu Ya, kelabakan. Tabita Waktu itu, tuh. Hah? Tabita. Iya, waktu itu Gusti Tanati mah, antar Agustinus Bioda Costa tuh. Nah, dia udah ini malah udah nunjukin simptom kayak pilek, batuk, demam. Keadaannya sama kayak Bang Cumi. Waktu itu dia langsung coba ke RSPAD, tutup, nggak bisa, dan mereka pada nggak mau, pada malah diprotes balik. Itu tuh waktu itu masih awal-awal Maret ya, masih Diprotes tanggal balik kenapa? Iya, masih di bawah tanggal 10 masalah itu ya. Nah, jadi itu mereka malah dapat jawaban yang kurang menyenangkan kali ya. Kayak gini, Mas, kalau misalnya Mas sakit, Mas nggak mungkin bisa datang ke sini sendiri kali, digituin malah. Mending pulang, istirahat, minum obat biasa kayak gitu. Kalau emang makin parah baru ke sini. Sempat muncul kayak begitu, dan itu Banyak kalau kayak gitu-gitu banyak banget. Gue juga banyak sih. Tapi emang gue sering ya kayak gitu. Misalnya kayak kemarin tuh asam lambung juga rumah sakit gitu. Gue udah asam lambung tinggi. Masuk IGD. Mana pasiennya? Nah, saya sendiri. Oh bisa? Kata dia gitu. Ya bisa ya, namanya orang masih punya semangat untuk sembuh kan. Iya. Orang masih punya kemauan. Gue kadang-kadang suka mikir, lu tuh nggak gue sempet di RSCM Kartika di RSCM Kencana tuh, gue udah masuk ke ruang yang yang dibulak-balik itulah, masuk mesin detektor apalah, gue nggak ngerti. Sampai yang bilang, loh, Mas ini masih bisa jalan, masih ngapa-ngapain, kok masuk sini dah. Ya, terus gue jawab apa? Bingung gitu, maksudnya, kan gue yang ngerasain ya, tubuh kita nih kadang-kadang kita ngerasain. Pengennya diperiksa gitu, ya bayar aja dulu gitu. Tapi gue juga bingung prosedurnya kenapa nggak bisa ya. Banyak ironi-ironi yang nggak penting itu kejadian. Iya, gue juga bingung gitu. Itu susah dijawab, Bray. Gak ngerti gue aja disuruh pulang. Tapi yang Pulang aja, Mas. Tapi sekarang dari ya, keadaan yang kayak gini, gue ngambil pelajaran itu kayak Bang Cumi tadi sih, misalnya ya kita jadi lebih bertanggung jawab sama diri kita sendiri, keadaan kita orang yang paling beresiko sebenarnya. Orang work from home kita tetap aja di luar, tapi kan kita emang nggak bisa, kita nggak kayak teman-teman wartawan tulis yang bisa by phone atau segala macam monitor dari yang lain gitu. Kita kan harus ada di lapangan karena kan nggak ada peristiwa yang terjadi di dalam ruangan tempat kita tinggal kan, yang kayak gitu. Nah, Yang nggak mau jadi gue tanya, kayak mengurangi yang mau gue tanyain sih kan, tadi lo bilang kan kayak wartawan foto tuh ya mau nggak mau harus turun ke lapangan, merekam semua kisah yang ada. Nah, ada nggak sih kayak maksudnya teman-teman wartawan yang udah sekarang pun udah terpapar gitu oleh COVID-19 ini? sejauh ini belum ada laporan kali ya dari teman-teman yang pewarta foto yang di lapangan. Bang Cumi kayak gitu cara liputannya. Ya, kalau lebih kayak gini nih. Wah, anjir. Gua Iya, ada itu lagi nih, bentar. cukup safety sih. Tar, ada lagi, bentar. Ini mana gue ngelakbannya ya, bentar. Gue ada beberapa yang gue lakban soalnya, bentar. Sebenarnya gue ada benar-benar mengantisipasi itu nih, gimana sih caranya? Salah, gue kampung nih. Ini baru ya buat kita ini juga ya, akhirnya kita menemukan Zoom biar kita nggak norak. Yeah. Nih, jadi gue lakban gini nih. Ini jadi plastiknya dulu gue lakban, baru karet, baru gue lakban lagi. Habis itu gue pakai sarung tangan karet lagi. Jadi udah kagak bisa buat touchscreen handphone, jadi gue kagak bisa motret lagi gitu. Iya. Karena karetnya membel-membel.
Mana Terus ya? kayak Bentar saya ya. dengar juga kalau udah pakai baju kayak gitu udah nggak bisa buang air kecil ke toilet juga ya Bang ya? Nggak bisa karena nggak bisa gue lakban di pinggang itu kan ada sambungan. Itu juga kita selotip. Yang sakit bukanya sih Bray. Asli itu bulu nempel semua di lakban. Dan itu susah banget ngeleteknya. Lama dan panas, sumpah panas banget. Gua nggak kebayang sih mereka relawan-relawan itu berjam-jam dengan baju itu ya. Gua salut lah, gua respect banget tuh. Gitu. Terus ya, iya, respect banget gua, itu panas banget, sumpah gua nggak bohong. Itu sekitar 30-50 menit gua udah parah. 15 menit kali gua udah mandi keringat. Nah, terus Emang di Zoom nggak bisa di sesudah itu apa ya? pas balik pasti bersih-bersih ya. Bersih-bersih alat, bersih-bersih ini. Ya. Jadi gua punya air campuran Wipol, disinfektan gitu. Gitu. Nah, gue juga mau share nih Mbak Karen, kalau misalnya gue nggak terlalu kemarin ya, kayak misalnya waktu gue liputan ke ini, jarak sih yang paling penting sih. Kalau ini bisa Jarak. ya jarak sih yang paling penting, karena kan kita nggak tahu nih keadaannya kayak gimana kan. Itu dihembus angin lah, kan ada kabar katanya virus itu bisa hidup di udara dalam waktu sekian menit gitu kan, nggak tahu tuh bisa sejauh mana. Tapi jarak sih waktu itu. Nah, gue motret kayak gini, ada tetap ada masker, tetap ada ini, beres itu gue disinfektan ya, mungkin kurang tepat ya, tapi masih disemprot disinfektan sama kayak mereka. Gue minta sesudah itu. Dan jarak sih. Kadang kendala yang muncul tuh misalnya kita mesti pakai Google segala macam ya. Tapi pasti kan panas, berembun. Jadi pas motret itu susah. Nah, jadi ditaruh dikepalain kasih Google biar nggak ini. Gak puyeng. Iya, biar nggak puyeng kepalanya, biar nggak kena. Nah, gue tadi kan lihat postingannya senior juga ya, ada yang pakai 300. Nah, akhirnya gue memutuskan pakai lensa Nah, ini gue 400. juga pakai Gitu. tele nih 400. Ini tele 400, 400. Terus gue selalu siapin ini sama kayak Bang Jumi, cairan disinfektan dengan yang dilarutkan ke air buat nyemprotin barang-barang. Atau waktu itu gue jalan pakai mobil. Terus sudah itu ya udah balik, udah nyampe, gue udah masuk ke kontrakan. Nah, di mobil gue semprotin semuanya. Karena kan ya kita buat menghindari, siapa tahu nempel atau gimana di jaket atau kayak gimana di jok, disemprotin itu baru ditutup kayak gitu. Gini-gini. Kadang gue pakai ini juga buat nyemprot jaket, shawl. Nah, terus gue gantung tuh di belakang tuh, di sini nih tuh ada kelihatan kan ya, di belakang gantungan gue. Nah, itu celana, shawl sama topi yang gue pakai ketika liputan. Itu yang penting kayak gitu. Terus ya mudah-mudahan ini lekas berlalu. Ya cepet-cepet lah, gue motret main sepeda yang benar gitu, main sepeda rame-rame. Ada pengen motretnya juga, motret yang enak-enak. Iya. Mendingan demo ya Will ya. Ada gue sebelumnya iya di kantor gue kan hampir ya, dari bulan Februari ya, gue selalu ada morning call soal virus ini ya, gimana reportnya dari Cina, orang fotografer di Cina mau ngapain, yang di Thailand mau ngapain, ada apa perkembangannya di Singapura kayak gimana. Itu tempo hari itu sempat waktu kita masih 0 case yang confirm, itu gue masih sempat ditanya, itu bener Will? Coba deh, iya bener, pemerintah belum ada ngerilis kalau misalnya emang udah ada yang confirm. Karena orang-orang pada aneh. Negara perbatasan kita kayak Singapura itu udah banyak banget, udah 44 yang confirm waktu itu. Negara kita belum ada. Malaysia juga udah kena. Thailand Pak yang pertama kali keluar dari Cina kan, Thailand tuh yang kena. Pada bingung sama negara kita ya, sehingga kadang kita mikir,
orang-orang kita kuat kali ya, udah biasa hidup yang kurang bersih gitu kan, jadi agak kebal gitu main kayak gitu. Banyak kan muncul lelucon itu kan. Muncul kesombongan itu mungkin ya. Iya, nah Kesombongan sekarang keria-keriaan itu ya. orang jenggot udah 100 orang lebih mati gara-gara ini ya kan. Kita nggak tahu. Iya. Sekarang ya udah 1.000 orang yang kena, terus udah lebih dari 100 orang yang mati. Singapura dari dulu tuh cuma 2 orang yang kena, satu pun orang Indonesia kan. Satunya orang Indonesia malah. Singapura berapa, Will? Keadaan kayak gitu yang kita nggak tahu ya, sulit kontrol, entah apa yang iya jadi Singapura berapa, Will? Singapura berapa? Singapura yang mati itu 2 orang. 2 ya? 2 dan 1 warga negara Indonesia kan. Nah, keadaan yang kayak gini yang justru bikin kita sesak napas. Ya kan? Anjay. Kalau menurut gue jadinya kayak gitu, jadi serba takut, apa-apa jadi ya itu tadi, kita biasa motret bareng rame-rame. Tapi ya sekarang interaksi juga sulit kan. Gue bener-bener ngebatasin, oke ya udah interaksi gue sekarang sama teman yang sekontrakan sama gue. Ya udah gue berdua di sini udah saling percaya aja deh, udah kita sehat ya, tanya ya. Gue tiap hari nelpon keluarga gue, nggak ada yang sakit kan. Ada hal yang ini. Jadi kemarin itu sempet keadaannya kayak gini. Gue ngerasa bodoh banget waktu itu. Gue sempat pulang kampung sih sebenarnya kemarin. Gue ngambil cuti, yang cuti ini udah direncanain dari bulan lalu. Keluarga gue mau ngumpul di Padang, tapi nggak tahu kalau misalnya keadaannya jadi lebih buruk kan. Nah di situ gue lihat orang-orang banyak tuh. Serem banget. Di Halim mau berangkat semuanya. Bayangan gue kan oke, orang-orang sepi yang mau berangkat udah diem di rumah gitu, tapi ternyata enggak kayak di negara lain. Orang pindah dari satu negara ke satu tempat ke tempat lain itu udah sepi, tapi pesawat penuh, orang-orang ngantri nih pada mau masuk ke bandara. Gue nggak tahu tuh bisa kayak gitu keadaannya sekarang. Nah, gue agak ngerasa bersalah sih waktu itu kan. Kok gue malah ini ya, tapi ya udah sebisa mungkin sesuatu yang buat mencegah itu kan, ketika nyampe di Padang gue disinfektan, gue kasih hand sanitizer banyak, bahkan sampai ke lengan-lengan dan sampai ke sini-sini, ke baju-baju, dan emang meminimalisir interaksi sama keluarga-keluarga yang lain. Ketemu tapi ya nggak, ya mau gimana, nggak salaman karena gue nggak tahu. Gue orang yang paling beresiko di keluarga gue menurut gue, karena gue dari Jakarta dan gue berkegiatan di luar terus, di luar ruang terus kan, potensi dapet itu besar banget. Nah tapi ternyata gue nggak sendiri, banyak juga orang Jakarta yang lain. Tapi ini kemarin foto tanggal 20, 10 hari yang lalu. Ada kabar kalau misalnya lebih ini sih, lebih sepi sih. Kayak gitu. Masih banyak yang berangkat, masih banyak yang bandel. Di tempat-tempat yang emang ditutup ya udah sepi segala macam. Tapi kayak Bang Jimmy bilang, di pasar Jatinegara orang masih pada jual burung kan. Iya, masih cuek-cuek aja gitu. Gue juga bingung. Kayak gitu. Batu akik sih yang lucu. Batu akik kan digosok, diliatin orang, pegang sono, pakai lagi, pegang sono, ngupil ya kan, makan minum, udah selesai. Iya. Ada perbatu gila itu, menurutku perbatuan gila. Udah nggak kontrol tuh. Kemudian kayak Omari tuh melukis, mengsketsa. Gue pengen kuliah mensketsa lah. Kalau bisa mengsketsa. Bang Ari ada mau tanggapan? Tapi Will, gue ke Willy dong. Boleh. Siapa gue nih? Bang Jumi ada yang mau tanya ke Willy dulu katanya, Bang. Oh yaudah. Will, segala bentuk protokol penerapan peliputan COVID-19 di Reuters itu keluar dah sejak kapan? Udah ada sebenarnya. Apakah enggak yang tadi lo terima, yang tadi lo sharing itu kan keren banget tuh.
itu sebenarnya di Reuters udah diterapkan jauh sebelum Indonesia masuk kan berarti ya? Ya, udah ada. Itu udah selalu ada di email milis kantor. Jadi tapi sejauh ini ya itu tadi yang paling penting tuh report. Kalau misalnya emang ragu, nanya apakah itu perlu atau enggak di cover, itu mesti report ke atasan kayak gitu. Kalau dia bilang iya, ya udah kita jalanin, dan apa aja perintahnya kayak safety protokol yang itu yang harus diikutin, dan itu selalu ada update terus kayak gitu. Sekarang kalau di kantor gue lagi mikirin, maksudnya lagi dianjurin kayak gini. Ini story global ya, story yang terjadi di seluruh dunia udah. Semua orang sekarang ngerjain story tentang coronavirus. Nah, foto-foto yang ditampilkan idealnya udah ya jangan terlalu banyak. Kita tetap perlu foto daily gitu, tetap perlu foto daily. Tapi apa di samping itu yang mesti diceritain? Apa aja dampaknya? Siapa yang kehilangan uang? Siapa yang kehilangan pekerjaan? Lalu landscape apa yang berubah? Itu yang penting yang dilihat, karena banyak hal berubah karena virus ini. Behavior orang-orang tuh berubah gitu, kebiasaan orang berubah. Kayak kita nggak tahu nih sesudah virus ini hilang, apakah kita masih biasa berjabat tangan dan berpelukan tiap ketemu gitu, tos-tosan atau enggak, kan kita nggak tahu. Sekarang orang-orang udah iya. Iya, gue harap sih. Tapi kan yang nggak boleh berubah sih sebenarnya cuci tangan tuh keren banget sih, kebiasaan berpola hidup bersih itu keren banget tuh. Iya benar, tapi itu paling hal klasik yang dari dulu udah pernah ada, kita yang luput kan. Kita yang sering abai kan ya. Gue termasuk orang yang agak mengabai itu, apalagi kalau habis makan. Gue habis makan nasi padang, gue jarang cuci tangan pakai sabun karena itu tanda gue udah makan, tangan gue bawa nasi padang, bawa kuah gulai. Jadi sekarang gue jadi takut kayak gitu. Apa-apa cuci tangan, apa-apa segala macam. Nah, tapi akan banyak yang berubah. Awalnya orang-orang, gue mau sharing lagi. Ada foto gue yang sempat dihebohin sama orang-orang di Twitter gara-gara dikomentarin, hello, ini orang Jakarta tuh udah biasa pakai masker. Waktu itu masih belum rame. Ada banyak di Twitter. Nah, yang foto yang ini, orang Jakarta ini udah setelan sehari-harinya gitu. Tapi masa dibilang segala macam dihubung-hubungkan sama coronavirus segala macam ya kan. Ini udah biasa di Jakarta. Kita malah lebih takut polusi sama panas matahari daripada story virus ini. Tapi lihat kalau misalnya di sini ya, kan udah pada tahu kalau misalnya buat ngehindarin polusi ya pakainya N95. Dari zaman kebakaran hutan, dari story kebakaran hutan tahun lalu juga masker medis itu nggak efektif untuk nahan polusi sebenarnya, ya kan. Nah, di foto ini orang perempuan ini pakai itu dan melindungin dirinya dari ini, dan ini malam. Terus di belakangnya ada pohon-pohon yang kayak gitu. Jadi gue sempat mikir gini, ya udah, gue nggak ada respon apa-apa di tweet itu. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti. Ini tanggal 5 bulan Maret setelah Indonesia confirm baru ada 2 case kan. Baru mulai jalan terus, ada update terus tiap hari. Tapi keadaannya kayak gitu. Tadi gue mau cerita apa ya? Gue lupa. Tadi apa yang mana ya? Tapi menurut gue intinya bener sih, kayak Willy omongin gitu. Indonesia tuh kayak iya pakai masker kebiasaan gitu kan. Tapi lucunya pernah suatu ketika di sebuah tempat press conference gitu. Tolong Mas, masker lo dibuka deh gitu kata dia. Maskernya dibuka. Kalau memang lo sehat mendingan dibuka. Kalau lo sakit mendingan lo pakai masker, lo cabut gitu. Gue ngerasa kayak loh, masker itu antisipasi gitu loh. Ini adalah cara gue melindungi diri gue, bukan berarti gue terus sakit gue harus pakai masker, bukan gitu sih. Jadi gue nggak ngerti ya kenapa selalu yang dikedepankan adalah underestimate-nya gitu loh. Bukan sesuatu yang positif yang dibawa gitu, tapi adalah sesuatu paradigma buruk, presiden buruk ketika lo menggunakan masker,
lo menjauhi seseorang kayak gitu-gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu. Terus sekarang kalau sudah pernah ODP terus orang itu menjadi kayak ohida gitu-gitu. Padahal udah selesai. Kan belum tentu juga ketika dia ODP dia udah positif gitu. Bisa jadi dia negatif. Semuanya itu untuk mengantisipasi. Benar bila dibilang ya kita sama-sama menjaga diri kita lah. Minimal orang-orang yang di sekitar kita. Cuma itu doang. Setelah itu baru kita kasih tahu kelanjutannya. Begini. Jangan merasa percaya diri dulu jika belum pernah tes gitu. Yang belum tes aja banyak orang belum tes gitu dan mereka merasa diri mereka sehat. Belum tentu kalau mereka carrier gimana. Itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang pernah tes dan dia percaya bahwa oke, hasil gue adalah negatif. Berarti orang itu sudah sah dia negatif. Berbeda dengan orang yang selalu menggunjingkan yang negatif, yang pernah ODP ditanya lu pernah tes? Belum. Lu jangan bangga dulu, bisa jadi lu adalah carrier. Gitu. Bukannya menakut-nakuti, tapi itu lebih penting sadar diri dibandingkan kalau dibilang tadi yang ngasih Twitter ke Willy di julitan netizen itu ya didiemin aja lah gitu. Namanya juga netizen, Bray. Bagaimana juga tetap julid. Ada nih kayak gitu. Nah, tadi gue mau cerita. Sebenarnya foto Willy tadi tanggal 5 keren. Itu salah satu pemicu pematik yang menarik menurut gua sih. Gue tadi mau cerita soal keadaan orang yang berubah. Maksudnya kebiasaan orang berubah. Mungkin awalnya orang-orang akan motret lagi. Orang-orang akan ya cuman pakai masker segala macam ya kan. Gue share lagi ya ini ya. Screen lagi ya. Nah, karena sekarang tiga. Nah, apaan tuh Kuta ada seminyak ada apaan, Bray? Hah? Di Kuta sama seminyak ada apaan tuh? Pick up dari Bali. Maklum sama-sama agensi. Udah pada ditutup-tutupin tuh pantai. Nah, kayak gini orang-orang sekarang mulai pakai sarung tangan plastik ke market mana-mana, nggak cuma lagi pakai masker kayak gitu. Bahkan di Kamboja itu udah ada yang jalan pakai yang kayak gini, pakai hazmat. Buat dia pakai hazmat yang kayak gitu. Terus di Manila nih yang lockdown. Nih orang-orang ini bisa akan terjadi di negara kita kalau misalnya makin parah nih kayak gini. Aneh banget kan orang ngebatasin diri kayak gini, pakai plastik, ini transaksi udah akan kayak gini. Kebiasaan orang-orang akan berubah. Kita akan saksikan itu gitu. Itu yang bikin gua takut sih. Maksudnya virus ini nggak cuman bikin orang mati gitu, tapi membuat perubahan culture, banyak yang akan berubah. Kebiasaan kayak gitu nih, orang-orang sekarang udah kayak begini, pakai beginian kemana-mana. Hidup online, maksudnya benar-benar udah online gitu, yang mulai dari belajar dari rumah kayak gimana sih? Yang awalnya kita nggak terlalu aware kan sama itu kan, kayak gitu. Terus Thailand tuh yang banyak banget orang-orang jaga jarak. Kayak kemarin di kantor polisi juga itu udah gua kemarin lihat fotonya yang di Cara merayakan ya social distancing yang kayak gitu. Orang-orang udah mulai takut satu sama lain. Orang-orang udah saling takut gitu. Apakah itu takut tertular apa takut menularkan? Sekarang keadaannya kayak gitu. Jadi lebih banyak persoalan sosial lagi kan yang muncul. Kayak gitu. Terus kalau gue ngeliat kayak orang-orang udah pakai sarung tangan plastik semuanya, kan itu kan untuk APD sendiri ya, yang untuk pakaian perawatan dokter hazmat itu kan pada akhirnya akan dibakar dan nggak bisa dipakai lagi kan, berarti kan akan ada timbul masalah baru ya soal polusi dan sampah itu sendiri kan. Nah iya itu bisa. Nah ya. itu sangat udah terlihat kemarin sih gue ngeliat di beberapa literasi, salah satunya di Wuhan, Cina, itu udah mulai bikin kayak gitu sih kemarin, daripada mulai permasalahan baru adalah masker yang berceceran. Jadi
sebenarnya emang satu-satunya adalah dibakar, tapi dibakar musnah. Maksudnya dibakar habis dalam artian penampungan yang massal. Itu menurut pandangan gue ya, kalau gue melihat dari sistem bahayanya sebuah virus atau bakteri. Kita nggak usah ngomong COVID-nya dulu aja. Orang sehat aja pakai masker, ketika itu udah bekas, pasti kemungkinan besar dia membawa sebuah virus. Nah, virus apa gitu. Nah, makanya gue tadi buang masker tuh, kalau misalnya sisa pakai, biasanya gue akan buang di limbah B3 atau limbah berbahaya. Jadi nggak dibuang di sampah organik, non-organik, tapi adalah setidaknya gue sudah bertanggung jawab untuk membuang ke situ. Tapi gue nggak peduli ntar tukang sampahnya dia ngobok-ngobok lagi, gue nggak tahu. Tapi setidaknya gue udah membuang ke limbah B3 gitu. Jadi bukan di non-organik atau organik, tapi buanglah ke tempat pembuangan B3 atau limbah berbahaya. Kayak gitu sih. Kita disuruh ngobrol sama gagang pintu nih, mau menciumi nih. Iya, soalnya pas awal-awal kasus baru terdeteksi di Jakarta aja, itu tuh saya ngeliat tuh di jalan-jalan tuh, kan saya suka naik kendaraan umum, itu tuh udah banyak banget sampah-sampah kayak masker jalan, gitu. Ya, masker. Apalagi sekarang. Gitu. Iya, itu persoalan yang akan muncul kemudian. Pasti sih itu. Keniscayaan itu. Udah direncanakan Willy akan motret di wilayah persampahan, tapi gue nggak tahu di mana, kayak bisa diikutin sih. Nah, tapi yang ngeri juga berarti kan yang paling terpapar, yang paling utama adalah tuang-tuang sampah ini. Ya. Nah, kayak tadi gua ceritain di awal, sekarang coronavirus ini ya dari sisi pewarta foto ya. Maksudnya dari kita jurnalis, story apa lagi yang mau diceritain, story apa lagi yang diceritain. Banyak orang yang memandang bahwa cukuplah media ngasih tahu hal-hal yang menyeramkan gini, selalu ada update. Makin lama makin meningkat, itu yang bikin tingkat stres masyarakat semakin tinggi. Ketika orang tingkat stresnya punya jadi lemah kan, yaitu logika sederhana yang sering dibicarakan sekarang. Nah, kita juga mikirin, kalau gue dari sisi pewarta foto juga mikirin apa nih sisi-sisi positif yang terjadi di tengah pandemi ini. Misalnya kayak ada beberapa orang yang beberapa kelompok yang saling tolong menolong. Sekarang udah saling bahu-membahu, udah. Sekarang seakan-akan memikirkan, kita singkirkan dulu masalah-masalah yang lain, kita fokus ke sini buat saling bantu, walaupun masih ada pro dan kontranya. Muncul, sekarang PMI ada di garda terdepan yang dulu misalnya kita nggak terlalu ngelihat itu gitu. Muncul komunitas-komunitas yang saling bantu, ada yang komunitas pilot drone dari Fasi itu bantu nyemprot disinfektan lewat pesawat tanpa awak. Lalu juga mikirin keadaan orang yang paling rentan. Kemarin tahu kan di Indonesia ngebahas soal si kaya dan si miskin ya. Si kaya membantu si miskin, lalu si miskin tergoblok itu. Kaya. Ya kan? Yeah. Nah, itu blunder banget. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lihat di situ. Sebenarnya kelompok-kelompok katakanlah yang relatif marginal kali ya. Yang muncul abang-abang Gojek, saya juga mau Mbak diam di rumah 2 minggu. Saya juga mau sehat, keluarga saya sehat, yang itu kan. Nah, tapi itu benar. Kelompok-kelompok itu ada kelompok orang yang paling rentan sebenarnya. Kita bersyukur, misalnya kita kerja sebagai pewarta foto, punya kantor, itu disiapin. Gue dikasih, Willy ini masker, ini hand sanitizer yang kecil buat di saku, dibawa kemana-mana. Ini hand sanitizer yang besar, terus ini tisu basah buat ngelap alat-alat lo, segala macam. Kalau habis lapor, ntar diisi ulang. Kalau perlu liputan pakai hazmat suit, kita ada tapi terbatas. Kita termasuk orang yang beruntung dalam hal ini gitu. Mereka ya jangankan mikirin buat ngantri beli masker atau hand sanitizer atau apapun yang kayak gitu. Buat makan juga sulit. Ya kan, maskernya mungkin kita yang bisa sehari sekali pakai, ya mereka bisa 3-4 hari pakainya yang kayak gitu, yang malah jadi sumber penyakit. Hal-hal yang kayak gitu yang sekarang lagi yang idealnya disuarakan, disampaikan sih kalau menurut gue. Itu benar juga sih, Will. Kayak gue setuju sih. Maksudnya kalau untuk
kenapa banyak banget orang-orang yang bersuara gitu di media sosial, karena memang orang-orang itu istilahnya mempunyai teknologi untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi mereka. Tapi bagaimana Iya. dengan kelompok-kelompok marginal yang nggak mempunyai teknologi untuk Nah, mengaspirasikan kondisi mereka? Kan itu kan yang jauh dari pantauan media sosialan kita kan sebenarnya. ya yang Kelompok-kelompok kayak rentan itu. Rasa malah mereka lebih safe ya. Lebih safe, lebih tenang. Mereka hanya melihat televisi ketika orang lockdown. Mungkin mereka juga akan latahan. Kayaknya wilayah-wilayah yang lockdown duluan itu malah daerah-daerah yang tidak terlalu banyak tersentuh apapun gitu. Jadi kayak pertama yang di Tegal gitu, yang di Jogja sana malah mereka menutup beberapa wilayahnya sendiri, kompleknya ditutup. Kayaknya mereka lebih aware kepada lingkungannya, malah lebih mawas nggak diri kayak ya. yang iya, lebih mawas diri karena mereka merasa minim informasi, tidak terlalu banyak simpang siur informasi, dia bisa langsung memutuskan gitu. Dan itu Dan untuk melihatnya dari wilayahnya TV sendiri. gitu. Iya, dia melihatnya Iya. di salah satu aja gitu. Oke, ini menarik sih, menarik. Iya. Iya, yang gitu. Ya banyak juga beberapa daerah yang takut terpapar. Maksudnya ya udah kita kunci aja daerah kita, jangan boleh orang masuk kayak gitu kan. Ya kayak misalnya gue Sumatera Barat tuh udah bilang udah munculin imbauan bahwa udahlah sana yang di rantau nggak usah pulang kampung dulu atau segala macam, udah banyak. Agak sedih sih, tapi ya emang kayak begitu harusnya kita mikirnya. Udah, ya kita nggak usah keluar dari sini walaupun Jakarta zona merah gitu. Bukan waktunya untuk pulang, bukan waktunya buat yang kayak gitu-gitu, buat ngumpul, karena itu tadi balik lagi ke masalah awal, kita nggak tahu. Jangan cuma berpikir bahwa orang yang akan nularin kita, tapi juga coba pikir aja kita yang akan nularin orang. Kita Iya, mikirnya benar-benar. Gue kitanya gitu, jangan bukan orang lain. juga ini sih Will, kayak nanti kan Lebaran rencananya gue pengen ke Jogja lah, kan ada banyak saudara juga di sana. Akhirnya ya kita sekeluarga besar akhirnya ya merefund semua tiket yang udah ada gitu dibeli. Karena kayak gue dengar dari temen gue juga yang di Jogja gitu. Jadi waktu awal-awal itu ada satu keluarga gitu, dia mungkin pengen kabur dari virus corona yang ada di Jakarta. Ternyata satu keluarga yang pindah ke Jogja ini membawa virus. Ternyata akhirnya itu bisa menularkan yang lain gitu. Yang awalnya mau kabur dari virus ternyata mereka lah pembawa virus gitu. Jadi kayak jadi malah kasihan orang-orang di sekitarnya kan yang terpapar. Gitu. Itu keliru sih kita sih. Iya, Bang Ari ada pertanyaan Gua dong. gitu. Aduh, diem Iya. ini. Bukan diem-diem baik. Gue tuh 2 minggu udah jarang ngomong. Susah ngomong sekarang. Gue mau ngomong sama siapa? Itu sama patung, tapi hati-hati kesehatan mental. Iya, Will. 2 minggu hampir, Will. Gue cuma ngomong paling berapa ratus ribu lah kata sehari. Gue mau ngomong sama siapa? Jadi Mental lu terguncang berarti. Iya. Jadi gini, kalau gue sih sebenarnya ketika Februari, gue sama Karen tuh kemana ke Yangon Foto Festival Myanmar kan. Waktu ke sana gue bilang, pesan juga sama Karen jangan lupa beli masker, terus dia lupa. Gitu dia lupa. Ya udah akhirnya gue cuma pakai selampe doang. Karen kemana-mana pakai selampe. Jadi mungkin orang-orang pakai masker, gue pakai shell doang gitu kemana-mana kayak gitu. Terus saat gue di sana kan kita display buku-buku tuh. Terus gue berpikiran gini, jangan-jangan yang bawa virus corona ke Indonesia kita lagi nih. Lewat mana? Lewat buku. Kan buku dilihat sama banyak orang kan? Iya kan? Iya kan? Dilihat banyak orang lah. Terus akhirnya begitu gue lihat gue lihat situasi di Bangkok, gue ngerasa wah ini tinggal ada waktu Indonesia akan masuk. Bilang gue ini nggak mungkin nggak masuk. Pertahanan kita masih lemah. Karena gue lihat di bandara juga kayaknya kayak pengawas begitu gue masuk pulang dari Bangkok pun lewat aja gitu, cuma isi formulir terus cuma laser apa sih ada 2 gitu terus cuma lintas gitu doang. Gue pikir alamah pertahanan kita nunggu waktu akan kena. Terus ketika sebelum gue di karantina nih hampir 2 minggu lebih, terakhir gue ngerjain kelas balik tuh dan ditunda. Terus gue tanya Cumi. Terus akhirnya pasti kalau Cumi kena, anak-anak kena dong, gali dan waduh bahaya nih anak-anak nih kayaknya. Tapi
ya udahlah, gue nggak terlalu pikirin. Tapi gue udah ngebaca itu sebetulnya bahwa akan terjadi hal kayak gini. Terus yang penting buat gue ketika gue ada di rumah, yang penting tuh menurut gue, karena gue masih tinggal sama bokap nyokap gue ngerasa bahwa yang paling penting adalah kita ngejaga orang yang lebih rentan. Orang tua menurut gue mesti dijaga. Jadi fungsi gue di rumah ini kayak satpam. Jadi gue cuma di depan rumah doang gitu. Jadi gue di depan rumah doang, gue nggak, bokap nyokap gue juga dia di dalam rumah. Terus kalau sistem pertahanan, menurut gue setiap orang harus punya sistem pertahanan pribadinya. Kalau di rumah tuh gue di pagar itu, di situ ada selang yang selalu mantang terus. Jadi andai kata gue harus mesti keluar, di situ ada sabun dan selang. Jadi sistem pertahanan pertama tuh selang, air, sama sabun. Oke. Terus begitu masuk ke rumah, bokap nyokap gue tuh dia selalu ngiris bawang merah. Bawang merah, jadi ditaruh di kamar, di dalam ruangan, di ruang itu ada tuh di situ di pojokan. Jadi per 1 hari atau 2 hari itu diganti. Karena katanya kalau misalkan ada racun-racun yang kayak gitu dia bisa nyerap itu gitu. Ya udah. Antiseptik. Terus bokap bokap nyokap gue nggak boleh keluar. Ponakan-ponakan gue nggak ada yang keluar. Terus ya udah gue di sini doang. Gue tiap hari jarang ngomong. Gue mau ngomong siapa, Wil? Sama itu tuh. Iya. Tapi maksud gue ini, tapi kalau menurut gue justru setiap orang sekarang kan jadi kayak di penjara tapi merdeka sebetulnya. Gitu. Di penjara tapi merdeka. Iya. Tapi sebetulnya di saat ini nih menurut gue ya, kalau orang lagi di dalam, menurut gue dari umur gue kecil sampai sekarang gue baru kali ngalamin namanya fase di karantina seperti ini. Maksudnya kita nggak boleh keluar kemana-mana, gue udah pertama kali ngalamin ini. Dan kayaknya ada waktu-waktu menurut gue sekarang ini yang nggak, kalau lu punya waktu yang kira-kira lu nggak bisa ngelakuin. Banyak sebenarnya yang bisa lu lakuin dalam rumah. Kalau gue sih ngisinya ya udah, ya gue bikin-bikin aja gitu. Jangan berarti lu di rumah lu nggak apa-ngapain, lu bisa ngelakuin sesuatu gitu. Ya, gue jarang banget nonton TV karena menurut gue begitu gue ngeliat COVID-19 gue makin horor, gue makin takut gitu. Jadi ya udah gue udah tahu bahayanya seperti apa, ya udah gitu. Gue nggak mau terlalu banyak lihat karena gue makin banyak lihat gue makin banyak takut. Tapi yang jelas gue udah tahu bahwa proses pengenaannya juga menurut gue sangat cepat dan mudah gitu. Terus kalau gue keluar tuh cuma ke ATM doang. Kalau ke ATM tuh biasanya gue cuma pakai masker sama bawa tisu, bawa tisu gitu. Jadi kalau misalkan gue pakai tisu, gue buka pintunya, makanya gue pakai tisu. Jadi gue pakai tisu gitu. Jadi gue sendiri sampai parno gitu, Will. Sampai separno. Kok bisa ya kita kayak gini ya? Parno, terus gue pakai tisu. Masuk rumah pagar udah kontak sama orang luar tuh nggak ada gue. Walaupun di depan rumah gue tuh ada warung dan gue nggak nongkrong di situ gitu. Karena menurut gue kita nggak pernah tahu siapa yang kena, lu yang kena apa gue yang kena. Yeah. Terus lagi ya sebenarnya asik sih, ada asiknya menurut gue. Kayak gini ada asiknya kalau lo bisa ngeliat asiknya. Kalau lo ngeliat nggak ada asiknya sih ya pasti lo mesti lebih kreatif lagi, meluangin waktu lo untuk waktu yang seperti ini gitu. Menurut gue ini jarang sih. Betul. Kalau aku sepakat sih Bang Ari sama diri Mio gitu. Maksudnya udah 7 hari lebih lah semenjak kantor bilang work from home gitu. Akhirnya ya aku sendiri pun udah bener-bener physical distancing juga gitu. Nggak hanya dengan kontak luar, tapi dengan orang-orang rumah sendiri gitu. Bener juga sih, maksudnya kayak kita sebagai anak ya fungsinya ya adalah menjaga kelompok yang lebih rentan, yaitu orang tua gitu. Dan kita nggak pernah tahu gitu ketika kita misalnya nerima orang luar ke dalam gitu, apakah dia bisa jadi carrier atau mungkin kita yang bisa menularkan virus kan. Nah, bener juga sih Mbak, ketika waktu-waktu seperti ini malah ini waktu-waktuku untuk kontemplasi gitu dan malah gue ngerasa lebih produktif dan banyak hal banget yang kayak selama ini yang belum pernah dikerjain, akhirnya gue kerjain, terus kayak beresin kamar, sampah-sampah yang nggak berguna dibuangin gitu. Banyak banget sih sebenarnya, sampai akhirnya kayak
gue lupa sendiri kayak tiba-tiba udah tengah malam aja gitu. Saking kayak banyak aja gitu yang dikerjain tetap. Kalau gue malah lebih produktif Iya, sebenarnya. gue lebih produktif juga. Lebih produktif gitu. Balik, maaf ya. Gue Iya, 4 hari karena itu tugas. Iya. Tapi Gua- tadi dulu ya, Tugas, Will. gue punya pertanyaan buat lu berdua dari Karen sama Iya. Om Andi. Balik Yo. ditanyain dulu. Nggak apa-apa. Enggak, tapi keren, mereka punya kreativitas ya, maksudnya. Iya. Ya benar juga, kita memang tuntutan, Will. Kalau itu memang nggak mungkin bisa dipungkiri, itu adalah tuntutan kita untuk keluar. Tapi kalau misalnya ini kan berjalan sudah sekitar Februari, Maret, baru 2 bulan. Bagaimana kalau untuk pandangan kalian kalau memang ini sampai bulan Juni nanti? Perkiraan terburuk adalah sampai bulan Juni. Apakah akan tetap menjadi sesuatu yang mengasihkan atau enggak? Kalau Juni sekarang nggak bilang. Ya lo Karen dulu. Sekarang bulan Maret. kalau saya sih Bang Jumi, kantor itu udah menginformasikan bahwa kita akan work from home sampai tanggal 3 Juni. Karena kan kantorku tuh akan pindah dari Menteng ke ASN Sekretariat gitu. Jadi sekali renovasi, akhirnya semua karyawan pun harus kerja di rumah. Dan sampai saat ini sih saya nggak, mungkin udah enggak, saya tipe orang juga bisa sangat menikmati me time ya, didukung dengan situasi kamar rumah yang sangat mendukung untuk saya bisa bekerja secara produktif gitu. Malahan saya bisa misal kayak melakukan meeting gitu, rapat secara online gitu, bisa sampai 7 meeting sehari gitu. Karena pun kita berafiliasi nggak hanya dengan orang lokal, tapi orang di luar Indonesia gitu. Mungkin karena tadi seperti Bang Jumi bilang kan, dengan adanya teknologi internet itu sangat ngebantu kita untuk tetap terkoneksi secara sosial gitu. Dan menurut saya pun dengan kayak ngobrol begini aja itu udah cara untuk saya menjaga kewarasan gitu. Saya semua udah berpikir besok tuh Bang Ari seneng kan, Bang Ari? Bang Ari seneng kan kita bisa ngobrol. sampai saya mikir sendiri pun kayak aduh besok gue mau ngobrol sama siapa ya gitu, dan gue tuh bisa berbagi sama orang siapa ya. Jadi kayak makin kesini malah daya kreativitas kita akan diasah gitu, dan itu akan mengubah memang perilaku dan cara berpikir kita, tapi nggak mematikan kreativitas saya sendiri sih Bang, kalau saya ya. Kalau gue ya working from home berarti kerja dari rumah. Kerja dari rumah berarti sesuatu kerja berpenghasilan. Kalau gue lagi sepi desain sampai kemarin terakhir kelas balik kan. Habis itu gue belum ada kerjaan lagi nih. Gitu. Jadi ya udah kerja, ya kan, desain mandek, Santa tutup, ya kan, berarti penghasilan nyaris agak berkurang. Tapi bukan berarti kita ngapa-ngapain menurut gua. Ya udah, kira ya udah, apa yang lu suka, apa yang selama ini yang pengen kerja lu kerjain gitu. Kalau sampai bulan Juni nih, ya gue sih nggak, ya was-was, tapi rasa-rasanya ya perlu juga lah ngalamin hidup yang kayak gini gitu ya. Ada lah yang kita bisa dapat gitu dari kejadian kayak gini menurut gue. Iya. Pasti ada kebaikan ya Bang Ari ya. Oh, pasti. 2-3 lagu mah jadi nih kayaknya. Kalau gue mau sharing, awalnya gue stres banget nih dengan keadaan yang kayak begini, nggak tuh. Iya, kita mesti keluar kan Bang Juni ya. Orang-orang kayak kita mesti keluar, mesti mantau terus perkembangannya, ada apa, mesti berpikir keras juga apa yang harus dibikin lagi, apa yang nggak sama setiap hari. Kita nggak perlu datang ke tempat yang sama setiap hari. Kita juga harus jaga kesehatan fisik, dia jaga daya tahan tubuh, kita juga punya keluarga, awalnya kayak begitu. Nah, jadi 4 hari ini gue cuti dari hari Kamis ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang udah Senin. Itu gue diem aja, gue di rumah. Hari Jumat gue keluar ngantar laundry, belanja. Terus udah, gue diem aja di rumah, makan alpukat, gue bawa alpukat sekardus dari kampung, makan, masak, tidur, gitu aja. Tapi ada sisi lain yang benar. Ya mungkin karena selama ini gue selalu keluar, pergi pagi, lalu balik malam, pergi pagi, balik malam, yang kayak gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue nikmatin gue nggak ngapa-ngapain di rumah.
Keadaannya kayak gitu kalau gue. Ya walaupun pikiran gue apa yang harus gue siapin nih. Gue besok mulai kerja, oke gue mesti nyusun ulang lagi apa yang harus gue kerjain, apa yang harus gue cover, apa yang harus gue bikin. Karena yang kayak tadi, ya kita mesti jalan terus dan mesti ngupdate terus kan buat orang-orang kan. Nah, ya gue nikmatin waktu gue nggak ngapa-ngapain. Tapi stres, maksudnya awal-awal tuh ya stres banget. Yang agak bahaya. Kadang kita mau ketemu temen, itu tadi kita sangat hati-hati. Nggak cuman kita yang akan tertular, mungkin kita yang akan nularin. Nah, dari kantor gue juga harus jadi catatan tuh. Fisik dan mental harus mesti dijaga. Kalau lu emang mesti off, perlu disconnecting time. Mungkin agak 3-4 jam gitu sehari ketika emang landai, misalnya malam nih udah out dulu dari news sama segala macam, karena orang-orang kayak gue sama Bang Cumi kan selalu mantau itu kan. Ini ada apa ya besok mau ngapain ya. Nah, tapi itu perlu diistirahat. 2 hari mah gregetan, Will. 2 hari mah gregetan. Nah. 2 hari gregetan. Kalau gue kemarin udah sempat stres gue, agak lebih. Gue sampai kayak tiap benda tuh gue ngobrol sama benda yang gue pegang gitu. Sampai kayak gitu. Sampai Coba, cobain dong. Kayak gimana tuh, Bang? Ya, misalkan gitu ya, ayo kamu mau kemana, kayak gitu. Udah kayak ngobrol, saking gue nggak bisa, ya, gue mau ngobrol sama bokap nyokap ya sebatas gitu doang, udah makan belum dan segala macam. Tapi kan kayak ngobrol kayak gini kan gue hampir 2 minggu, itu mengganggu menurut gue. Sampai ngomong. Kesehatan Terus, mental itu yang Iya. Cuman maksud gue gini loh, mumpung teman-teman misalkan yang di luaran gitu, yang terutama yang fotografi gitu, maksud gue mungkin dari waktu kayak gini lo nggak bisa manajemen file buruk atau lo pengen punya stok foto banyak gitu, gimana kalau coba lo bongkar harddisk lo gitu, lo liatin, lo pilihin gitu, terus itu pasti lebih begitu virusnya kelar gitu kan, wah ini gue ada karya gitu, lu bawa ke Santa, kita ketemu ngebahas, mungkin gitu. Karena menurut gue banyak banget file-file yang bisa lu garap gitu, yang lu punya dan lu bongkar kayaknya bisa jadi buku foto nih, gitu. Ya kan? Kayak lu kemarin, Will, ngajakin ketemuan kan, gue udah nggak berani ketemu lu, Will. Nah, jadi ada teman dari Batam, ya dia punya project, dia mau bikin buku, itu si Robert Lee itu. Gue ketemu sama Robert Lee. Iya. Gue pengen ketemu juga sebenarnya. Cuman gue tahu lu liputan mulu, wah serem. Gue juga takut nularin, Bang. Bener dah. Nggak usah. Iya, maka dari itu. Ntar gue nularin ke orang lain juga, ya kan? Ya, itu yang diputus. Alhamdulillah sih enggak lu, Will, aman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi itu tadi, dari stres yang... Ya, misalnya kayak waktu gue balik, gue pulang kampung kemarin, gue ketemu sama bokap sama nyokap gue, itu gue takut banget sebenarnya. Gue was-was, gue sama adik gue dari Jakarta. Adik gue malah, gue bilang diam di rumah, dia malah sempat motret wedding lagi ke Bogor. Waduh, ngaco nih anak. Ya kan? Nah, pas ketemu itu ya mau gimana lagi kan? Nggak bisa. Kadang ada sesuatu yang emosional sih. Maksudnya, iya. Gue jadi ya gue nggak di satu sisi gue nggak mau nularin sama sekali, tapi nggak bisa juga gitu kita nahan diri buat ya gue udah lama banyak gue, terus gue nggak peluk dia, gue nggak salam dia, udah itu tadi. Tapi tetap punya sesuatu yang preventif ya, yang pakai ya gue hand sanitizerin tangan sampai ke muka-muka, gue di sini nih, gue cuci tangan, gue sampai ke jaket kayak gitu. Awalnya gue nggak mau salaman, tapi nyokap gue nangis Bang Ari. Wah nggak salah, gue ngeliat kayak begitu kan. Ya udah, akhirnya ya udah deh gue salam, gue peluk, ya udah mudah-mudahan. Balik lagi sih ke faith itu tadi. Keluarga gue mayoritasnya banyak orang yang, maksudnya orang awam ya, yang ngelihatnya dari sebaran WhatsApp, lihat dari berita tapi separuh-separuh segala macam, yang mereka semakin stres. Gue sama abang gue malah bilang, udah cukup, udah tahu kan itu bahaya, udah tahu gimana cara cegahinnya, udah. Gak usah terlalu banyak melihat yang kayak gitu, itu bikin orang stres.
Hanya gue pas di jadi takut, jadi lebih bahaya gitu. Mentalnya bukan fisiknya lagi. Itu yang mesti dijaga. Gue ngingetin itu doang. Tapi yang gue lihat juga gini, ada kenapa juga orang nggak sadar gitu. Ada orang-orang yang masih nongkrong. Iya, betul sekali. Itu juga menurut gue PR sih sebetulnya. Iya, PR banget itu. Iya, maksud aku sih juga misalnya kayak mungkin antar cuman itu yang mesti kesadaran untuk kayak nggak perlu main ke rumah orang kalau nggak perlu, misalnya kayak nongkrong dari ke rumah teman walaupun hashtagnya di rumah aja gitu, tapi tetap aja kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kenapa harus tetap main gitu maksudnya. Yang kayak gitu-gitu ya benar sih, itu yang harus dijaga. Nah waktu gue balik ke Padang belum ada kasus yang confirm di Sumatera Barat. Gue balik ke Padang, gue pulang kampung waktu itu belum ada kasus yang confirm. Tapi pas lu balik ke Jakarta baru ada confirm. Iya, sekarang udah ada yang mati tuh di Padang, di Sumbar. Lu kali yang bawa, jangan-jangan. Kagak. Kita nyalain diri gue seumur hidup tuh kayak begitu. Kagak. Enggak. Nah, sebenarnya yang hibur gue waktu itu, oke, gue nggak sendiri, gue dari Jakarta, gue masih dengan ratusan orang lain pesawat. Tapi feeling lu Cumi sama Willy, kira-kira menurut tuh ini bakalan agak-agak reda di bulan apa? Menurut lu? Saat lu kan di lapangan terus nih, menurut lu di bulan-bulan berapa? Gue ngerasa bahwa nanti di Ramadan masuk ke bulan puasa ini akan habis ya. Gak tahu apaan sih, tapi gue kayak merasa ada sesuatu yang akan berubah di ketika masuk bulan puasa. Kalau lu kayak ada kalau gue lihat nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada yang pasti ya, tapi gue sepakat sama Bang Cumi karena ya itu ada hubungannya sama sesuatu yang gue yakinin juga ya, itu bulan baik, orang-orang mungkin akan lebih sadar atau seperti apa. Terus nggak tahu, gue juga sama gitu, kok ada sesuatu yang bakal kejadian yang ajaib aja sih menurut gue ya. Itu menurut gue pribadi sih, nggak tahu. Menurut kurva yang muncul yang beredar di orang-orang kan juga kayak gitu, April Mei kali ya yang mulai kelar itu semua. Semuanya bakal beres. Tapi yang bikin gua agak ragu adalah negara kita baru mulai. Tapi optimis, kita tetap optimis lah. Optimis. Tapi itu tadi di Wuhan, China, di Beijing, di Shanghai itu udah mulai menggeliat lagi, baru mulai lagi dibuka-buka tempat-tempat umum, tembok Cina udah dibuka ya kan. Beijing, Shanghai udah mulai ramai, mereka mulai bangkit lagi. Nah, sementara di negara-negara luar Cina, luar epicentrum itu baru mulai. Nah, negara kita itu tadi. Boleh nih, terakhir nih kita nih. Ini negara kita yang diterima paling terakhir nih. Nah, yang kayak gitu baru diobrolin. Sekarang negara kita di Southeast Asia udah mulai paling gede kan. Nah, itu tadi. Gara-gara nasi kucing. Iya. Di India tuh itu juga lebih parah. Maksudnya nggak lebih. Kalau gue lihat ya ternyata nggak lebih baik dari kita. Mereka eksodus pulang kampung itu semua orang-orang yang itu gila tuh. Nah, itu gila menurut gue. Kacau banget itu. Ini kalau gue liatin foto-fotonya, kalau emang ini ya India. Wah, di India malah pulang kampung ya? Sama banget nih mantu Reuters. Malah kirain gue India itu gue dengar apa namanya, dia udah kayak langsung lockdown gitu pemerintah setempat. Pada pulang. Gimana? Halo? Ya? Putus sekarang. Ternyata mereka eksodus ya, karena yang gue dengar pemerintah setempatnya itu malah melockdown, tapi malah semuanya pulang kampung gitu, eksodus. Ya itu pasca penetapan lockdown malah mereka eksodus. Iya. Pulangnya bareng gue bingung banget ini, ampun ya Allah. Itu ekstrim banget sih India tuh. Waduh. Sih, dari tingkat salah satu. Kena yang ini kena, boom, semuanya keliling kena. Ya kan? Dicari yang nggak pakai masker semua. Mati.
ternyata negara kita nggak seburuk itu gitu. Sekarang pemerintah mungkin besok baru mulai ngeluarin larangan mudik, nggak tahu ya. Selalu ada obrolan itu kan. Sekarang yang lagi diobrolin di sono di istana yang gua lihat soal larangan mudik sama soal karantina wilayah yang lagi diobrolin. Nggak tahu apakah kejadian. Nah, beberapa yang gue bilang lalu nggak bisa ada work from home gitu tuh nggak bisa. Ya mereka mau gimana, mau bertahan di kota, pulang. Iya, pulang kampung. Mereka harus ke Kalkuta, pulang kampung. Nah, Bangladesh. Nah, yang gini-gini kan itu menyeramkan ya. Menyeramkan banget kalau menurut gue nih. Tapi ya. Gue nggak tahu ya India bisa semasif itu. Tapi kan Indonesia banyak jalan tikus ya. Bener gak sih? Apapun jalannya, gue yakin itu pasti terjadi sih. Tapi gue nggak tahu mereka lihat mana. Udah pokoknya bisa ada orang Indonesia bisa, Bray. Itu cuma bisa bilang. Orang ada yang jadi virusnya tuh polisinya kan. Ngelihat kan di sosial media tuh yang dipukul-pukulin pakai tongkat kan. Ya. Darurat sipil yang masuk negara kita tuh kayak apa? Wah, kalau udah mulai turun gitu kan gimana ada tuh nggak tahu ya. Nah, tapi gitu. Will, sekarang kita balik ke, kalau lu kan Cum tinggal di komplek ya Cum? Iya. Itu gimana Cum? Di wilayah lu gimana kan? Maksudnya warganya gimana? Di wilayah gue sih rata-rata kan di sini pekerjaannya mereka memang work from home ya. Ini malah pada nyemen jalan tuh, dipakai manfaat buat nyemen jalanan. Jadi memang sekalian aja gitu. Jadi gak ngaruh juga. Banyak kan juga pada work from home yang keliaran cuman gua doang. Gak ditutup tapi ya komplek depannya ya Bang Jumi. Di Akropolisnya sih udah ditutup. Tapi kalau masuk ke sininya sih karena rata-rata juga yang di belakang berkebun gitu, berharvest moon, terus mereka juga punya kebun bambu. Jadi kayaknya mereka nggak banyak bersinggungan dengan orang-orang kayak kita yang ya mungkin kayak kalian ya. William aku juga kayaknya juga bukan orang yang banyak bersinggungan dengan orang sih kayaknya. Gue juga nggak yang nongkrongers gitu, terus yang paling sama Alo juga lama-lama mikir juga nyuci gelasnya serem juga gue. Terus lama-lama gue beli Aqua aja deh. Terus gue mau beli Indomie goreng, anjing garpunya gue lupa nyucinya di mana ya. Udah akhirnya gue memutuskan untuk pulang cepat kayak gitu sih. Emang kalau alat makan gitu benar juga Cum? Gue nggak tahu ya, tapi resistensi airnya kan, gue kan kayak airnya lo kan gue juga nggak tahu juga Bang. Ini kan lu kagak tahu. Terus itu gelas misalnya cuma nyuci, cuma main ocek, udah celup, luk, beres, anjir. Udah deh kita mendingan airnya seember sehari. Hemat air itu. Anjir. Mata air disulang. Ada hal yang menarik nih dalam peliputan. Maksudnya yang gua lihat ya. Nah, gua lagi obrolin soal tentang disinfeksi itu. Nah, negara kita itu banyak yang sekarang ya lagi kesebar tuh kan di media sosial juga disinfeksi di jalan. Ngelihat pasti Karen pernah ngelihat sama Bang Adi mobil polisi yang disinfeksi. Itu kayaknya itu nggak efektif. Tapi itu jalan doang gitu yang di semprot kayak gitu. Nggak tahu deh. Tapi ya itu tadi sih. Karena banyak hal-hal yang lucu ya kan. Ya yang lucu tapi mungkin bisa dialihkan kali ke yang lain ya. Mungkin lebih banyak tenaga yang ngelapin tangan-tangan di halte busway atau enggak tangan-tangan di JPO atau seperti apa daripada nyemprotin banyak disinfektan kebuang di jalan yang itu kontaknya kan nggak terlalu banyak sama manusia secara langsung kan. Orang WHO cuma bilang itu cuma memberikan rasa aman yang semu sih. Jadi nggak benar-benar hanya bayang-bayang semua aja bahwa lu kayak judul lagu aman gitu. Padahal mah,
kayak judul lagu, bayang-bayang. Iya nih, ntar jadi nih judulnya disinfektan. Tapi kayak kalau gue pribadi sih ya Will, kayak gue tuh sangat penasaran aja gitu, kayak efek dari semua ini. Tadi kan kayak Bang Cuy bilang kan bahwa disinfektan itu sangat berbahaya. Oke, berarti nanti akan ada efek yang ditimbulin. Terus kayak dari banyaknya penggunaan APD, efeknya ya bakal banyak polusi sampah. Nah, kayak gue sih hanya penasaran aja nanti selain ini tuh akan ada efek apa lagi gitu yang timbul dari yang kita lakuin sekarang gitu. Iya. Paling kalau disinfektan sakit kulit. Iya, enggak sampai kayak limbah apa itu namanya tuh yang Chernobyl tuh loh. Bom Tapi kan biologis. mati pasti, Will. Dia kan ada umurnya kan? Virus Iya, ada iya. umurnya dong. Oh Dia iya, pasti satu lagi mati dong. sama kayak yang Bang Ari bilang. Kadang kita juga nggak perlu terlalu takut dengan lu pameran buku di Myanmar, kali aja itu ada virus keselip di antara Iya. sela-sela buku bekas segala macam. Nah, Kan ada umurnya juga, virus itu bisa hidup di permukaan kan. Nah, jadi nggak selamanya, kadang tanpa disterilkan juga dia akan mati sendiri. mati sendiri kan. Nah, Hal-hal yang kayak gitu makanya yang begitu. buat Iya. supaya kita lebih tenang. Jadi nggak nyalain diri sendiri. Nah, kalau nyalain diri sendiri, mental lagi yang kena. Ya nggak Tapi sih? itu Lama-lama cocok buat sakit benda sih. tuh. Iya. Kalau disinfektan cocok buat benda, buat buku. Nah itu disinfektan cocok, jangan buat mandi. Enggak. Detol aja satu botol sebak mandi kan. Nah, Gitu. ini disinfektan sejerigen boy buat mandi. Buset, tanaman aja mati. Iya, sama lu nya mati sekali. Kurang-kurangnya mati, gila. Orangnya mati. Waspada oke lah, gila jangan sih menurut gue mah itu sih. Iya. Waspada oke, jangan ya, panik juga jangan ya. Jangan panik lah. Oke, mungkin ada nggak sih pesan-pesan sebelum kita menutup obrolan malam ini? Iya. Ada nggak yang Bang mau? Cumi udah duluan, selalu Bang Cumi aja duluan. Kalau ya gue itu tadi ya tetap waspada, panik jangan, juga berlebihan juga jangan, bahwa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sampai ke depan mungkin bisa dipenuhi nanti oleh orang-orang lain gitu. Kalau memang punya halaman lebih, mulai bisa bercocok tanam. Jadi tidak hanya bergantung ada yang ada di pasaran, kita masih bisa nanam singkong, masih bisa numbuh lah. Corona bukan hama wereng kan gitu. Terus nanam tanaman organik juga masih bisa. Ayo kita bercocok tanam gitu untuk makan gitu, untuk memenuhi kebutuhan makan lah. Gue sih gitu ya. Jadi gue dari kemarin mikirin, ini orang pada mikirin makan mulu kayaknya, dibandingkan ngurusin kebersihan lu mikirin makan. Ya udahlah, kalau kita bilang sudah kita sama-sama mikirin hari esok dan positive thinking aja bahwa apa yang dilakukan untuk segala bentuk kebersihan dan menghalau COVID ini yang disarankan WHO ya, itu gue rasa benar lah. Gitu, jadi ikutin aja polanya bagaimana, ikutin arusnya, nggak usah panik, tetap tenang dan waspada aja. Tuh, dah. Gak usah mandi disinfektan. Sebel, gue ngeliatnya sebel. Iya. Oh iya, sampah, jangan lupa sampahnya. Masker itu sebelum gue juga perhatiin tuh. Masker sebelum dibuang, tolong disemprotin disinfektan dulu. Habis disemprot disinfektan, dirobek, habis dirobek, atau kalau perlu digunting, habis itu baru dibakar. Kalau nggak perlu digunting, ya dibakar aja langsung, nggak apa-apa. Yang penting hilang jejaknya. Jadi nggak ada usaha daur ulang, nggak ada usaha ada apa-apalah. Jadi rusak aja barang-barang kalian yang sudah pernah dipakai gitu. Semprot disinfektan, bakar. Gitu aja sih. Kalau gue kan gak liputan, gue pakai masker, terus keluar gitu. Terus kan maskernya gue taruh, apa mesti langsung dibuang gitu sekali pakai, atau bisa dicuci? Enggak. Ternyata bisa gini, Mas Ari. Kalau masker yang biasa yang berbulu-bulu itu,
kalau bisa dalamnya pakein tisu aja. Pakein tisu. Masker kain ya. Nah, yang kain itu yang mana? Nih, gue gini nih. Nah, itu apaan dalamnya nih gue dikasih. ya dalamnya pakai tisu. Enggak, Po. Lapisin tisu. Jadi setidaknya meredam langsung cipratannya. Ini dari beberapa literasi ya. Oke. Habis itu nggak bisa disetrika ya. Bentar. Gua ambilin dulu dah. Kalau dicuci lagi nggak boleh, Cum? Bisa. Saya nggak punya dapat dari mana lagi. Misalnya kayak gini nih. Yang kayak gini. Itu yang Gojek yang suka dipakai online. Ini pakai tisu permukaannya nih. Pakein tisu. Baru dipakai gitu. Nanti kalau memang udah mau itu, ini direndam aja pakai Wipol. Direndam campuran disinfektan ya, bukan Wipol langsung direndam. Ada campuran air, disinfeksinya masukin, direndam aja. Terus habis itu dijemur habis itu disetrika, ditutupin pakai tisu lagi. Tapi bukan disetrika digosok-gosok, tapi ditekan aja gitu. Jadi biar uap panasnya aja yang naik. Gitu. Tapi dikasih air, tisunya dikasih air biar ada uap panasnya nih di sininya gitu. Ya bisa 3 kali pakai sih, habis itu ya buang. Jangan terus dicoba terus gitu. Tapi maksimal lah 3 kali cuci kali ya. Terus sampai buluk. Iya, gue pernah tuh sampai buluk itu pas isolasi ya Allah. Buluk banget. Itu mah ada bukan virus, Jigong. Gitu sih. Alright. Oke, Bang Ari ada Willy. Alright. Kalau gue jaga kesehatan mental. Willy. Jaga kesehatan mental, fisik, tidak stres. Itu pesan buat diri gue sendiri sih. Tetap relax, jaga diri. Maksudnya kita coba mulai bertanggung jawab sama diri sendiri nih, karena kita nggak tahu, Bu. Ya, jangan terlalu angkuh dengan orang yang akan menularkan kita, tapi mungkin kita yang akan menularkan orang lain. Terus semua yang kita lakuin mesti aman, dan jangan sekarang lebih jaga diri buat nggak terlalu banyak megang apapun yang sembarangan deh. Yang nggak penting ya udah nggak usah. Dan soal keluar rumah ya, kita juga nggak tahu keadaan di luar, maksudnya sebersih apa atau kayak gimana kan. Tapi ya kurang-kurangi aja, karena kayak gitu sih himbauannya kan sekarang, ya kurang-kurangi lah keluar. Terus apalagi ya buat yang masih harus kerja di luar, kayak gue sama Bang Cumi, ikutin prosedurnya yang kayak gitu ya. Kita sama-sama jaga diri dan lingkungan kita, karena kita nggak tahu kan, kita yang bisa jadi kita yang ngebawa. Itu aja yang gue takut, karena kalau misalnya itu kejadian dan kita sadar nih, wah itu bisa bikin nggak cuma fisik tapi mental kita ya kayak tadi sempat aja terbesit, dan gue balik ke Padang, ternyata gue yang nularin orang-orang di Padang. Wah, gue yang nularin keluarga gue. Wah, itu bisa kacau itu kalau misalnya kayak gitu. Itu beneran kejadian, ya kan. Nah, terus apa ya? Ide kali itu kali. Nggak. Oh iya, yang paling penting tuh saling dukung nih sekarang. Udah, gue ngikutin orang-orang ya. Pokoknya kita mesti saling dukung, saling support, saling ingetin. Kayak gitu, itu kayaknya hal-hal yang non teknis itu yang lebih penting sekarang. Satu hal yang gue seneng dalam orang-orang saling ngingetin stay safe ya, stay healthy kayak gitu. Waduh, jarang-jarang kan ada yang perhatikan kesehatan nih, ya kan? Ya kan, semoga selalu sehat ya kayak gitu. Hal-hal yang nggak merugikan kita, doa-doa yang seperti itu, doa-doa kecil yang kayak gitu bisa berguna dan bisa lebih menenangkan hati sih. Itu yang paling penting, karena kalau kita tenang kita bisa lebih waspada. Kayak Bang Cumi bilang, waspada kan, kayak gitu.
Gitu, Mbak Oke. Karen, Bang Ari, Bang Ari ada pesan sebelum menutup perbincangan kita malam ini. Ah, kalau gue sih, kalau gue ya, kalau gue sih ngelihatnya gini sih sebenarnya kayak terutama orang-orang yang kebanyak di rumah gitu ya. Dan sebenarnya kalau lu punya naluri untuk berkarya gitu, ini waktunya untuk lu bikin sesuatu sebetulnya, karena lu nggak diganggu sama situasi luar gitu. Lu bisa kerjaan lu kerjain, kemudian ada waktu luang lu ngerjain apa yang lu suka sih. Sebenarnya ini kayak hobi from home kali ya. Dan sebenarnya asik, menurut gue sih asik. Ada asiknya gitu, ada asiknya. Terus kalau buat diri sendiri, sebenarnya yang paling penting sih sebenarnya lu jangan terlalu banyak ketemu orang sih. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Di rumah pun gue jarang berinteraksi juga dengan orang tua seminimal mungkin gitu, karena menurut gue nggak tahu apakah gue kena apa siapa. Mudah-mudahan sih enggak gitu. Terus endingnya sih gue cuma mau lihat bahwa akan hadir gitu ya buku fotografi gitu ya, yang paling nggak nyeritain ya kita nggak boleh kejadian lagi nih gitu corona ini gitu. Dan kejadian ini mesti dibukuin menurut gue. Ini layak untuk dibukuin karena ini pelajaran penting bahwa negara kita nggak boleh lagi kejadian kayak gini. Dan ini adalah persoalan pertahanan negara, dan kita nggak pernah tahu kalau pertahanan negara kita masih seperti ini, virus itu pasti akan masuk lagi. Tapi virus juga pasti akan mati, tapi semangat hidup kita harus tetap hidup. Oke. Mungkin terakhir Ari, dari gue dukung. Kita bikin buku. ya mungkin terakhir dari saya kali ya untuk menutup. Iya sih, sepakat sama teman-teman tadi bilang bahwa ini waktu untuk refleksi diri dan kontemplasi gitu, dan ya physical distancing bukan berarti mematikan kreativitas dan karya gitu. Ya kalau dibilang kayak pengen keluar, kayak gue pengen banget keluar, kayak gue pengen banget nongkrong sama teman-teman gue gitu, tapi ini kayak bentuk puasa ya, kalau dibilang kayak puasa, tapi puasa menjaga jarak. Salah satu cara untuk mengontrol diri juga, dan benar juga di rumah pun gue juga jarak-jarak gitu sama orang rumah, karena untuk kesehatan diri dan orang-orang sekitar yang gue sayangin gitu. Bener juga tadi bahwa sebenarnya yang menjadi garda terdepan itu ya kita sendiri, bukan dokter dan perawat itu adalah bagian pertahanan, tapi kita adalah yang garda terdepan memerangi corona itu. Kenapa Bang Ari? Nih, gue aja 2 minggu nih udah bisa bikin ini nih. Tuh, banyak kan? Jadi Bang, jadi Bang Ari ini lagi main kayu ya? 2 minggu. Harus berkarya menurut gue. Bukan, lagi main kayu. Itu kayak masing-masing. Kamu lagi kebanyakan main kayu dibanding lagi ngerjain buku maksudnya. Coba lihat. Iyalah, 15 tahun masa nih di belakang tuh. Banyak cum, radio, binatang, apa aja kita kerjain. Karena kalau gue sih, gue nggak nyentuh komputer sampai kurang lebih 2 minggu. Karena kayaknya hampir 15 tahun gue berurusan dengan komputer gitu. Gue pengen break bentar sama komputer. Menurut gue sih asik. Bukan sesuatu yang tiap hari lu lakuin, tapi di luar yang lu lakuin. Mungkin caranya itu berbuat gitu. anti mainstream brand. Asik. Iya. Berarti gue harus main gitar. 15 tahun gue kerja komputeran mulu. Yoi, kerjain cum, bikin lagu kayak bisa bikin lagu kayak Willy di rumah sama adenya ngapain aja gitu, dibikin happy. Menurut gue bisa happy buat kalau sendiri nggak apa-apa, happyin sendiri aja. Ya gitu deh pokoknya. Selalu Willy, Cumi, Liputan selalu safe ya. Oke, jadi belajar untuk membahagiakan diri sendiri ya.
Oke. Iya, harus kalau misalkan dia agak gerendeng lagi lawan ya kan, bikin happy lagi. Jangan malu untuk Matiin batuk ya ya, kan. Kita harus Oke. Ya udah, ini thank you banget teman-teman untuk waktu dan sharing-sharingnya. Ini gue matiin recordnya ya. Jaga kesehatan terus. Oke.